1111. Boom. Atas perintah Perdana Menteri, mundur. Teriakan lebih keras daripada lolongan kematian yang menyebar ke seluruh medan perang, dengan kedua belah pihak berperang sengit dan keempat Raja Pedang melepaskan gerakan mematikan mereka. Orang-orang ini menjelajahi medan perang dan mengirimkan perintah terbaru dari Bai Li Jingwei. Akan melancarkan serangan lagi, sangguan Fei Yun terhenti. Kita akan memenangkan ini dan sekarang kita mundur. Apa yang dipikirkan Bai Li Jingwei? Kita pasti kalah dalam pertempuran. Melodi yang menenangkan terhenti dan Raja Pedang Sitar berbicara. Sangguan Fei Yun meraung menantang. Di mana tepatnya kita kalah? Semuanya berjalan sesuai keinginan kita dan akan bergerak ke wilayah utara. Bagaimana ini bisa disebut kekalahan? Bai Li Jingwei juga menjanjikan bantuanku dalam menyerang wilayah timur. Sekarang kita mundur ketika musuh akan jatuh. Saya tidak bisa menerimanya. Jadi, ini adalah perang wilayah tengah dengan 4 negeri. Sejak Perdana Menteri Bai Li memerintahkan penghentian dan penghentian, tidak ada yang akan melanjutkan perlawanan. Anda dipersilakan untuk menghadapi 4 negeri sendirian jika Anda mau, hahaha. Dan Xing Sen juga kembali. Wine Sword Immortal menyeringai, cukup bersemangat saat dia menyusul. Hehehe, penghentian itu bagus. Aku tidak akan membunuh lagi dan mendapatkan sisi buruk dari teman-teman lama itu. Zidar Sword King menoleh dan pergi setelah menyingkirkan sitar. Sangguan Fei Yun adalah satu-satunya yang kesal dengan perkembangan ini, tapi tetap menarik diri, meskipun dia menjentikkan lengan bajunya karena kesal. Perintah Perdana Menteri tersebar kemana-mana dan pertempuran terhenti, dan kerajaan Bintang Pedang mundur. Medan perang segera menjadi sunyi seperti kuburan, kehilangan semua suara senjata dan teriakan. Di sisi utara, 200 barisan pertahanan hancur dan kehilangan lebih dari separuh pasukannya. Penghalang terakhir mereka juga akan runtuh dan mereka semua akan dihancurkan. Marsekal Luo Yunhai tegang, basah oleh keringat dan sama-sama tidak percaya pada kekuatan Raja Pedang. Mereka berhasil bertahan dalam 6 hari pertama karena pertahanan mereka. Tapi begitu keempat Raja Pedang turun tangan, rasanya dunia seperti runtuh menimpa mereka. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, "Tunggu sebentar, 1 hari lagi. Kalian semua, tunggu. Kita perlu mengulur waktu bagi orang-orang. Kita tidak bisa membiarkan mereka melewati kita dan merusak rencana Marsekal Agung." Boom! Ledakan yang tiba-tiba itu menenggelamkan suaranya. Semua pria gemetar saat mereka menghadapi musuh yang tak kenal lelah, kata-katanya tidak didengarkan. Menghembuskan napas dalam-dalam, dia menggelengkan kepalanya. Semua taktik dan strategi gagal saat ini, hanya mampu bertahan. Pada akhirnya, kekuatan adalah hal yang paling penting. Pembicaraannya tidak akan mengubah kenyataan, siapa yang kalah atau siapa yang mati. Suara mendesing. Boom itu tiba-tiba terhenti, membuat Luo Yunhai lengah. Tuoba Tishan berlari dengan ekspresi gembira. "Marshal Luo, berita bagus. Mereka mundur. Pasukan Sword Star sedang mundur. Kami selamat dari serangan gencar, hahaha. Mereka akan pergi." Luo Yunhai linglung, lalu dia menoleh ke kepala pelayannya. "Steward Suge, apa yang mereka lakukan? Kenapa tiba-tiba mundur?" Suge Changfeng tenggelam dalam pikirannya atas perkembangan yang tiba-tiba ini. Seorang tentara bergegas mendekat dan membungkuk, membawa slip batu giok. Kepala klan, Tuan Leng mengirim kabar. Menyambar dan membacanya, Luo Yunhai membantingnya ke tanah, meledak dalam kemarahan. "Apa-apaan ini? Kakek-kakek itu? Ada apa, ketua klan? Apa yang telah terjadi?" Suge Changfeng bertanya dengan kaget. Luo Yunhai menarik napas dalam-dalam, wajahnya berubah marah saat dia meludah. Tuan Leng mengatakan orang-orang tua itu memerintahkan mundur tepat ketika pedang tak terkalahkan akan mati. "Apa?" Suge Changfeng melanjutkan. "Bagaimana dengan Steward Zuo? Apa yang dia katakan?" Luo Yunhai menghela nafas. Saudara Zuo ditangkap oleh iblis laut ketika dia mengejarnya dan sekarang hilang. Keputusan ini ada di tangan orang-orang tua itu. Jadi itu alasannya. Suge Changfeng mengangguk, beralih ke pemandangan neraka yang sunyi tempat kedua pasukan berdarah dan mati. Matanya bersinar ketika dia berkata, "Sepertinya para pihak mencapai kesepakatan tersembunyi. Perang sudah berakhir. Bagaimana bisa ada perdamaian?" Luo Yunhai meraung, sedih, matanya merah. "Kami kehilangan lebih dari separuh pasukan kami. Hanya tersisa 40 juta orang." Dan Sir Leng berkata mengorbankan hampir 60 juta untuk melemahkan pedang tak terkalahkan. "Kami kehilangan 100 juta orang, setara dengan 3 negeri. Dengan orang-orang tua yang menyerah sekarang, lalu bagaimana kita bisa bertahan saat mereka menyerang lagi? Jumlah korban tewas sangat besar dan kami juga harus membayar mahal. Siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah mereka mati sia-sia?" Tuoba Tishan juga tidak menerima berita itu dengan baik. Hanya Suge Changfeng yang menghela nafas dan mengangguk sambil menjelaskan. "Kepala klan, izinkan saya berterus terang. Saya pernah menjadi Perdana Menteri sebuah dinasti dan tahu persis apa yang menjadi perhatian orang-orang berkuasa ini, karena saya sendiri pernah mengabdi pada seorang kaisar.
Dengan menggunakan kemungkinan hilangnya Steward Zuo, kompas moral mereka, Bailey Jingwei menyerang mereka di tempat yang paling menyakitkan, memiliki pengaruh atas mereka dan membuat mereka menghentikan perang. Tentang apa sebenarnya mereka, hahaha, berpegang teguh pada kekuasaan. Adapun kekuatan dari 4 negeri dan kerusakannya, mereka tidak terlalu khawatir. Bukankah lahan tersebut membesarkan begitu banyak ahli hanya untuk menjaga keamanannya? Kepala klan, aku akan jujur padamu. Pemimpin keempat negeri ini mungkin berasal dari sekte yang saleh dan agung seperti makhluk abadi, namun mereka berkubang dalam akan kekuasaan, tidak mampu melampaui dunia biasa. Menginginkan mereka meninggalkan segalanya dan memberikan segalanya untuk Dao pada dasarnya tidak mungkin. Mereka mungkin rela mengorbankan nyawanya, namun ada beberapa hal yang mereka anggap jauh lebih berharga daripada nyawa. Lebih berharga dari hidup kita. Pengurus Zuo sering berkata bahwa keinginan menghambat Anda. Selama bertahun-tahun keempat negeri itu takut pada sarjana lemah, Bailey Jingwei, karena alasan yang tepat ini. Bailey Jingwei adalah ahli manipulator keinginan orang lain. Satu-satunya yang bisa melawannya dalam hal ini adalah saudara Zuo. Luo Yunhai mengangguk mengerti lalu berseru. Omong-omong, aku merindukan saudara Zuo, pramugara Zuge. Dia mungkin hilang, tapi aku ingin menemukannya bersama saudara perempuannya. Dan ketika saya menemukannya, saya tidak akan pernah melepaskannya. Suge Changfeng tersenyum. Aku tahu kepala klan merasa sedih, tapi sebaiknya jangan melihat pengurus Zuo seperti dirimu yang cengeng di masa lalu, hahaha. Berhentilah menggoda. Luo Yunhai memelototinya. Jauh di dalam Laut Utara, di wilayah kekuasaan Ao Laut Penyegel Surga, Zuo Fan masih berada di luar, terbaring di lautan es, tampak kuyu dan lemah. Qiaoer mengawasinya dengan cemas. Xiao juga prihatin, mengabaikan luka-lukanya. Mereka berdua gagal menyadari bahwa tidak ada rasa sakit yang lebih besar daripada hati yang layu. Zuo Fan telah tenggelam ke dalam jurang yang dalam. Terserah dia untuk bangun atau tidak. Setetes air jatuh ke dalam air, menimbulkan riak. Di ruang gelap, seorang pria berdiri di samping kolam dengan ekspresi hancur. Tidak ada apapun di sekitarnya, hanya kehampaan. Mata Zuo Fan, tentu saja, sudah mati. Sebuah tangan tua muncul saat itu, mendarat di bahunya. Zuo Fan tidak pernah berkedip. Senyuman tipis terlihat saat seorang pria bungkuk berjalan ke sampingnya untuk duduk. Hahaha, kamu sudah kembali. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak datang ke tempat gelap ini? Kamu tidak akan pernah bisa keluar. Siapa kamu? Zuo Fan dengan kaku berbalik untuk hanya melihat garis besar di kegelapan. Kemudian dia teringat, kamu, itu. Orang tua itu mengangguk dan sederet gigi putih terlihat dalam kegelapan. Ya, sudah kubilang terakhir kali bahwa aku akan datang setiap kali kamu muncul di sini untuk menghentikanmu meninggal. Terakhir kali adalah karena mendekati kematian tetapi kali ini jauh lebih berbahaya. Hatimu, keinginanmu sudah mati. Maaf, aku membuatmu menemuiku lagi. Apakah kamu bahkan tidak akan bertanya siapa aku? Tidak ada manfaat, lagi pula aku tidak perlu mengetahuinya. Zuo Fan berbicara, matanya yang kesepian membuatnya tampak seperti mayat. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Sungguh memalukan jika mendambakan kematian secepat ini. Saya membantu Anda dalam melindungi kehidupan gadis itu. Jika kamu ingin melihatnya lagi, hiduplah dan temui dia di domain suci. Apa? Zuo Fan gemetar, heran. Dengan hanya giginya yang terlihat, lelaki tua itu tampak memudar, namun cahaya prismatik melayang di atasnya. Ingat bagaimana aku menyuruhmu untuk menerima segala sesuatu tentang orang yang kamu sayangi. Saya juga sama. Aku tidak bisa membiarkanmu terlupakan selamanya. Tapi aku khawatir ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Aku tidak bisa lagi melindungimu mulai saat ini. Jaga dirimu lebih baik. Orang tua itu berubah menjadi cahaya prismatik dan menghilang. 1112. Senior. Zuo Fan bangkit, bangun. Qiaoer melompat kegirangan. Ayah kembali. Nak, akhirnya kamu bangun. Anda hanya mendapat goresan di sana-sini dan pingsan karena kelelahan. Meski begitu, kamu keluar selama seminggu penuh. Untuk sesaat aku pikir kamu kehilangan kemauanmu, tidak pernah bangkit lagi, hahaha. Xiao tertawa gembira. Hal berikutnya yang kamu tahu, kamu bangun seperti tidak ada apa-apanya. Zuo Fan melihat hitam di depan matanya dan menyentuh segelnya. Yang paling mengganggunya adalah kurangnya energi istrinya. Dia bergegas. Qing Cheng. Bagaimana dengan Qing Cheng, senior Laut Ao? Maksudmu gadis itu, kamu menyelamatkannya jadi santai saja. Aku, ya. Xiao menjelaskan setelah melihat ekspresi bingungnya. Untuk menyelamatkanmu, dia memasukkan api petir ke dalam tubuhnya. Saat jiwanya hampir memudar, jalan berdaulat muncul darimu, melindungi sisa jiwanya dari kehancuran. Itu adalah satu-satunya hal yang menghalangi dia untuk bergabung kembali dengan energi spiritual dunia di sekitar kita. Alis Zuo Fan bergetar keras, tampak pucat dan kecewa.
Jalan berdaulat. Bukankah itu yang dikatakan legenda hanya sebagai keterampilan pamungkas dari Sovereign Stage, suatu bentuk yang memberikan kehidupan abadi? Kenapa aku memilikinya? Kamu tidak tahu. Tentu saja tidak. Saya akan menggunakannya sejak awal jika saya melakukannya, agar tidak membuang-buang waktu untuk berlari kemana-mana. Kalau begitu, aku hanya tahu lebih sedikit. Xiao mengangkat bahu dan menyeringai. Dikatakan hanya seorang penguasa yang dapat menggunakan jalur kedaulatan, seperti dalam 10 penguasa. Hampir tidak mungkin dilakukan oleh seorang amatir Dao seperti Anda. Apakah itu berarti ada penguasa yang tinggal di dalam dirimu untuk melindungi kehidupan kecilmu yang dulu? Hehehe, dukungannya lumayan, nak. Sekarang, siapa sebenarnya kamu sebenarnya? Dilanda kebingungan, Zuo Fan tersesat. Tapi kemudian dia membalas ketika dia mengingat tetua yang kabur itu. Apakah dia selalu melindungiku? Tapi siapa dia? Kenapa dia hanya muncul saat hidupku akan segera padam? Pikirannya tenggelam dalam pertanyaan tanpa jawaban, pertanyaan yang hanya bisa dia kesampingkan untuk saat ini. Dia malah bertanya pada Xiao dengan khawatir. Bagaimana dengan jiwa Qingcheng? Di mana dia? Aku melemparkannya ke domain suci. Domain suci. Ya, Xiao menyeringai. Nak, keberuntunganmu dan gadis itu sedang luar biasa. Tahukah Anda bahwa Laut Utara memiliki hubungan dengan domain suci? Zuo Fan merenung. Dari peta leluhur naga, dekat Laut Utara memang ada terowongan angin dunia, tapi saya tidak tahu di mana tepatnya. Hehe, kalau begitu izinkan aku memberitahumu tentang danau kelahiran kembali surgawi. Danau dalam legenda mengatakan bahwa seseorang dapat terlahir kembali. Hati Zuo Fan melonjak kaget. Itu hanya mitos di domain suci, hanya desas-desus belaka, dan sebagian besar dianggap sebagai cerita belaka. Namun setelah melihat-lihat catatan rahasia 9 kata-kata, aku mengetahui bahwa itu adalah tempat pencerahan penguasa kelahiran kembali. Itu memutarbalikkan ruang dan waktu, dan selama hanya sebagian dari jiwamu yang tersisa, kelahiran kembali mungkin terjadi ke dalam kehidupan yang mudah. Hanya penghalang kerasnya yang membuat semua orang kecuali yang ditakdirkan tidak bisa masuk. 9 penguasa lainnya juga demikian. Keajaiban penciptaan seperti itu sebenarnya ada di sini, di mana saja. Ayo bayangkan. Xiao mengangguk. Setiap penguasa memiliki kemampuan uniknya sendiri, pusat pencerahan. Tidak ada yang boleh masuk kecuali diri mereka sendiri. Mungkin karena sambaran petirmu yang berhubungan dengan mata kekosongan surgawi, kamu membuat celah pada penghalang itu. Tidakkah Anda merasa terhubung dengan danau kelahiran kembali surgawi di semua tempat ini? Itu menawarkan gadis itu kesempatan untuk dilahirkan kembali. Pilihan lainnya adalah berakhir sebagai orang cacat atau mati total karena hanya memiliki sedikit jiwa yang tersisa. Zuo Fan merenung dan akhirnya mengangguk sambil tersenyum. Itulah mengapa senior itu menyuruhku untuk hidup melihatnya di domain suci. Qingcheng sudah ada di sana. Lalu aku akan bertahan sampai kita bertemu lagi. Tapi siapa dia? Bagaimana bisa seorang penguasa ada di dalam diriku? Mengapa dia memberikan segalanya untuk membantu saya? Kenapa dia memilih ketiadaan hanya untuk membantuku menyelamatkan Qingcheng? Terlepas dari itu semua, ini adalah bantuan besar yang harus kubalas. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah saya akan mendapat kesempatan. Zuo Fan akhirnya menunjukkan senyuman lebar dan cerah, hatinya damai. Dia belum meninggal, menungguku di luar sana saat kita bersama lagi. Mengambil napas dalam-dalam, pandangan mematikan Zuo Fan kini berubah menjadi cerah dengan harapan dan vitalitas. Dia mengincar domain suci untuk bertarung, tapi sekarang dia punya alasan lain, cinta. Pola pikir Zuo Fan berubah saat suara samar mencapai telinga mereka. Zuo Fan memulai ketika dia merasakan sumbernya adalah pedang iblis yang melompat. Pada bilahnya juga ada nyala api hitam yang menyala-nyala. Hehehe, pasti sakit kan? Saat kamu, nak, sedang tidur siang selama seminggu, pedang itu terus terbakar selama ini. Xiao menyeringai melihat pedang yang bergetar itu, menggoda. Nak, aku tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan roh pedang yang begitu bodoh. Senjata suci kelas 6 dibuat oleh Sword Sovereign dengan biji paling langka dari 5 zona bahaya. Bahkan api petirmu pun tidak bisa menggores bilahnya. Namun pedang yang menyerang petirmu segera padam. Lihat saja 3 pedang lainnya, mati hanya dalam 1 jam. Hanya roh pedang inilah yang menyulut api dengan energi spiritualnya dan membiarkan nyala api membakarnya selama 7 hari. Bicara tentang puncak kebodohan, menanggung begitu banyak rasa sakit dan penderitaan. Pedang itu berguncang dengan marah sambil juga menunjukkan ketidaksabarannya saat apinya berderak dengan kekuatan yang besar. Zuo Fan terhubung dengan roh pedang dan merasakannya, sambil menyeringai. Saya mengerti, Anda sungguh ambisius. Mari kita coba. Apa yang kamu bicarakan? Xiao melihat keluar sambil menatap Zuo Fan. Dia mengambil cincin itu dari Kiawer dan tangannya bersinar dengan batu suci yang berkilauan, terbang dan menggali ke dalam es dan salju. Xiao memperhatikan dari samping.
Dalam 6 jam, susunannya selesai dan Xiao mengertakkan taringnya. Memperbaiki susunan. Untuk apa? Tidak bisakah kamu mengatakannya, senior? Apalagi selain pemurnian. Zuo Fan terkekeh, memberi isyarat, dan pedang iblis itu melompat ke dalam barisan, dengan 3 pedang dewa lainnya terbang ke dalam. Zuo Fan kemudian fokus, membuat tanda sambil berteriak. Langit, bumi, mistik dan alam, bumi, air, angin dan api, dengan api petir saat 4 pedang sedang bersatu, dengan roh pedangku yang mengendalikan peralihannya. Boom! Zuo Fan kemudian mengakhirinya dengan menunjuk ke arah barisan, melepaskan ledakan bergema yang mengguncang seluruh domain. Api petir pada pedang iblis menyelinap ke dalam susunan, melonjak dengan kekuatan dari kekuatan susunan. Itu tumbuh sangat tinggi, orang mungkin mengira itu akan menembus surga itu sendiri. Keempat pedang suci yang diselimuti api hitam mulai meleleh. Nak, apakah kamu memiliki kemampuan untuk menyempurnakan senjata suci? Xiao tampak tercengang. Kita sedang membicarakan tentang senjata suci kelas 6 yang dibuat oleh penguasa pedang, dan kamu pikir kamu bisa menyempurnakannya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Keterampilanku hanyalah trik ruang tamu dibandingkan dengan Sword Sovereign, tapi aku tidak mencoba menyempurnakan senjata sucinya, bukan. Aku hanya ingin menggabungkannya, untuk memenuhi keinginan roh pedangku. Itu tidak mungkin. Penguasa pedang membutuhkan 5 kekuatan binatang suci untuk menyempurnakannya. Aku bahkan membantunya mendapatkannya. Itulah alasannya kelima senjata suci ini menjadi kutukan kita. Dia juga mempunyai ide yang sama, menggabungkan 5 kekuatan sambil menyempurnakannya, untuk membuat senjata sovereign. Namun karena adanya konflik kekuasaan, semuanya menjadi sia-sia. Anda berharap berhasil ketika dia gagal. Dia gagal karena dia kekurangan sesuatu yang kebetulan saya miliki. Zuo Fan dengan serius melepaskan energi hitam dalam gelombang kebarisan saat dia mendorong telapak tangannya. Seni transformasi iblis. Suara mendesing, warna hitam pekat seperti malam paling gelap turun, menelan 4 pedang dewa, yang sekarang melengkung di bawah siksaan terus-menerus dari nyala api. Pedang iblis itu meledak dalam cahaya merah dan berdarah, menggunakannya untuk menyelimuti ketiga pedang itu. Saat api petir dan energi hitam menggerogoti ketiga bilahnya, penggabungan di dalam gelembung berdarah itu berputar dan melebur menjadi satu kesatuan, dalam bentuk pedang hitam. Xiao berdiri ternganga, teringat untuk berteriak setelah sekian lama. Aku benar-benar lupa kamu menggabungkan 5 kekuatan binatang suci. Seberapa sulitkah meleburkan senjata suci? Senjata suci itu kuat, tidak ada api fana yang mampu menggoresnya, sedangkan api petir adalah kekuatan tertinggi di dunia. Menggunakannya untuk melelehkan tubuh dan metode iblis untuk menggabungkan gaya pedang, hal yang gagal dilakukan oleh penguasa pedang dapat dicapai di tangan Anda. Nak, kamu benar-benar hebat. Terdengar senandung dan sebilah pedang hitam dengan garis-garis biru, merah, hijau dan emas terbang keluar dari api. Zuo Fan menggenggamnya di tangannya. Bukan aku, tapi penguasa 9 kata dan penguasa pedang. Saya hanya berdiri di atas bahu para raksasa. Zuo Fan berseri-seri. Senior Xiao, saya tidak akan pernah melupakan apa yang Anda lakukan untuk saya hari ini. Selamat tinggal. Aku harus kembali ke domain suci. 1113. Zuo Fan. Di mana kamu, Zuo Fan? Di tepi Laut Utara, yang hancur akibat pertempuran brutal dan berdarah, para murid Sekte Terang Laut yang masih hidup sibuk memulihkan kerusakan parah. Hanya sedikit orang yang menyusuri tepian laut yang luas sambil berteriak dan memohon dengan berlinang air mata. Luo Yunchang bersama Suanger dan orang-orangnya sedang mencari satu orang hilang dengan pandangan suram. Luo Yunhai sedang berjalan ke samping, menatap perairan yang luas sambil menghela nafas berat. Saudara Zuo, kami akhirnya mengetahui bahwa kamu masih hidup, tetapi kemana kamu pergi sekarang? Orang mati seperti dia selalu muncul entah dari mana dan menghilang dengan cara yang sama beberapa saat kemudian. Dia bahkan tidak akan mampir untuk berkunjung. Kami mengerti bahwa Anda sibuk, tetapi paling tidak yang dapat Anda lakukan adalah mengirimkan pesan kepada kami sesekali dan tidak membuat kami patah hati dan selalu mengkhawatirkan Anda. Menyeka air matanya, Luo Yunchang menegur. Kakak-kakaknya menghiburnya dengan memberinya sapu tangan. Luo Yunhai menggelengkan kepalanya. Kakak, jangan merasa buruk, saudara Zuo memiliki kekayaan besar dan saya yakin kali ini tidak ada bedanya. Itu untuk orang-orang baik, tidak ada orang jahat yang diberkati dengan keberuntungan. Seseorang berteriak sebagai balasan. Mereka semua marah pada seorang gadis anggun dan angkuh, matanya selalu memandang jauh ke lautan luas. Dia tampak dingin dan sedih, tetapi kata-katanya yang menggigit jelas membuat seseorang terpukul ketika mereka sedang down. Luo Yunchang menatap tajam ke arahnya dan membentak. Apa yang pernah dilakukan Zuo Fan padamu? Kenapa kamu mengutuknya padahal kita bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup? Nasibnya bukanlah sebuah misteri, tidak juga kapan dia meninggal. Gadis itu menghela nafas. Semua orang tahu seberapa kuat iblis laut itu, dan informasi yang kami miliki mengatakan bahwa ketika iblis laut itu mundur, hanya kelompok pedang tak terkalahkan yang keluar.
Iblis itu tidak diragukan lagi tergeletak di bawah cakar iblis laut. Dosa-dosanya berat, tetapi untuk menghormati orang yang telah meninggal, saya akan berhenti di sini. Saya hanya ingin tidak ada seorang pun yang mengikuti teladannya dalam kejahatan dan jalan berdarah yang ia lalui. Hei, apa ide besarnya? Saudari Sue, saudara Zuo sudah pergi sekarang, jadi bisakah kamu setidaknya mencoba menunjukkan perhatian? Luo Yunchang mengamuk, melambaikan tangannya dengan sikap menantang. Gadis lain bergegas menenangkan mereka. Apakah kamu lupa kenapa kita ada di sini? Kakak Murong dan ayahku masih hilang. Seorang pria melangkah ke arah gadis-gadis itu, sambil berteriak. Saudari Sue, Yaner, saya tidak beruntung menemukan ayah dan yang lainnya. Bagaimana dengan pihakmu? Ketiganya juga ada di sini, mencari puing-puing. Murong Sue mengabaikan mereka dan pergi melihat. Kebaikan dan kejahatan selalu berada di sisi yang berbeda. Iblis sudah tiada, tetapi seluruh dunia mengetahui dosa-dosanya. Anda mungkin menolak untuk mendengar kebenarannya, tetapi apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan semua orang untuk berbicara? Tunggu, Luo Yunhai mengulurkan tangannya untuk memblokir mereka. Matanya berbinar dan Luo Yunhai berjalan ke arahnya dan menatap tatapan datar gadis itu. Nona, jangan menilai sebelum kamu mengerti. Zuo Fan adalah kakak laki-lakiku dan pengurus klan Luoku. Sebagai saudara laki-lakinya dan kepala klan, saya tidak bisa mengabaikan fitnah terang-terangan Anda. Anda menyebut kakak laki-laki sebagai iblis dengan dosa besar. Mengapa? Kamu adalah adik laki-lakinya. Aku juga. Ouyang Changqing mencibir, berusaha mencari keanggunan mereka, tapi Murong Sue memelototinya sebelum berbalik ke Luo Yunhai. Saya tidak berbicara di belakang orang lain, saya juga tidak menghina orang yang sudah meninggal. Kejahatan itu jahat. Karena kamu ingin mengetahui perbuatan kejinya, aku akan membeberkan semuanya untukmu. Murong Sue memulai perjalanannya ke area pusat. Ketika dia selesai, Luo Yunhai mencibir. Area tengah adalah musuh kami. Saudara Zuo dikepung dari segala sisi oleh musuh. Entah untuk membela diri atau menyerang, itu semua adalah haknya. Anda menyebut itu kejahatan. Kalau begitu, siapa di antara 4 pemimpin negeri, termasuk klan Murong Anda, yang tidak bersalah? Dia melibatkan banyak orang tak berdosa dari kelompok pedagang. Mereka yang berpegang teguh pada kekuasaan harus siap untuk berpihak pada mereka. Tetapi semua kehidupan itu, hilang sebelum waktunya. Di mana Anda melihat kehidupan, saya melihat keadilan. Luo Yunhai membalas, kamu menyebut mereka tidak bersalah, tipe orang tidak bersalah yang sama yang dipupuk karena kekayaan dan kekuasaan. Mungkinkah tangan yang tak berdosa itu bersih, tidak pernah ternoda darah dan kotoran? Karena mereka tidak bersalah, maka mereka tidak bersalah. Anda bahkan mungkin mengatakan mereka hanya menerima imbalan. Apa yang perlu disimpati? Murong Sue mengerutkan kening, tak henti-hentinya. Meskipun mereka mungkin orang berdosa, tidak semua pantas mati, namun begitu banyak yang mati. Anda tidak bisa menilai siapa yang meninggal atau siapa yang hidup atau seberapa besar dosanya. Apa yang memberi Anda gagasan bahwa mereka pantas untuk hidup? Saudara Zuo pernah berkata, korup menghasilkan korup. Mereka mungkin baru saja mencuri 1 jarum, tapi apa yang terjadi, terjadilah. Belum lagi kelompok pedagang, yang bergelimang keuntungan, tangan mereka sangat kotor. Saudara Zuo membantu dunia, bertindak demi kepentingan surga. Dia bukan surga. Siapa dia yang bisa menghakimi dan merugikan begitu banyak orang? Kamu juga tidak. Mengapa Anda bersikeras menyebut saudara Zuo sebagai orang jahat sambil menyebut diri Anda orang benar? Luo Yunhai mencocokkannya di setiap kesempatan, membuat lidah Murong Sue terikat. Suge Changfeng terkekeh pada dirinya sendiri. Kenegarawanan kepala klan mengalami kemajuan dengan baik. Dia melangkah mendekat, memberi semangat. Nona, saya pernah menjadi Perdana Menteri Kekaisaran, dan dapat mengatakan dengan yakin bahwa di antara para pejabat dan pedagang, banyak sekali orang yang tewas di kaki mereka. Klan Murong adalah klan yang saleh, Nona hanya melihat ribuan korban jiwa dan tidak melihat detail penyebab bencana. Sejujurnya, dalam kapasitas saya sebagai lawan resminya dan sekarang menjadi kolega, saya dapat meyakinkan Anda bahwa Stewart Zuo adil. Adil. Murong Sue mengejek, menunjuk pada ribuan mayat, melolong dengan jengkel. Kamu menyebutnya adil, rencana kejinya yang membuat begitu banyak nyawa menemaninya dalam kematian. Luo Yunhai menatap dingin ke arah mayat-mayat itu, sambil berteriak balik. Komandan Tuba. Hadir. Tuoba Tishan menarik perhatian Luo Yunhai. Komandan Tuba, beritahu Nona ini, apa hubungan kita belasan tahun yang lalu? Musuh. Dan Zuo Fan. Musuh. Apakah kamu pernah bertemu di pertempuran? Bagaimana kesimpulannya? Dalam perang besar Tian Yu, saya menderita kekalahan telak. Prajurit-prajuritku terbuang sia-sia, perwira-perwiraku dikalahkan, jumlah korban tewas tak terhitung. Saya menandai akhir karir saya. Apakah kamu membencinya? Apa yang dibenci seorang prajurit yang bertarung di medan perang yang menggunakan kekuatannya sendiri? Tuoba Tishan terkekeh, lalu membentak dengan keras.
Kebencian adalah tanda pengecut. Kebencian tidak bisa mengalahkan musuh. Saya kalah dari Zuo Fan dan yang dia miliki hanyalah rasa hormat saya yang sebesar-besarnya. Saya hanya berpikir untuk melawannya lagi, tidak lebih, tidak kurang. Luo Yunhai memecatnya, mengalihkan pandangan tajam ke arah Murong Sue. Sekarang kamu lihat. Di medan pertempuran, di mana pertempuran paling sengit, diukur dengan kekalahan atau kemenangan, dan bukan dengan korban jiwa. Bersiaplah untuk mati saat Anda memasuki medan pertempuran, karena tidak ada kebaikan dan kejahatan, yang ada hanya lemah dan kuat. Dalam perang ini, keempat negeri telah menguasai wilayah tengah. Terlepas dari korbannya, kami menang. Ini adalah keadilan saudara Zuo. Tak seorang pun boleh menyebutnya keji atau jahat. Jika menurut Anda perang itu jahat, izinkan saya memberitahu Anda perbedaannya. Luo Yunhai menjentikkan tangannya dan sebuah peta muncul di depan matanya. Karena rencana saudara Zuo, pertempuran dilanjutkan hanya di wilayah utara, sehingga 3 wilayah lainnya aman. Bahkan ketika pasukan musuh masuk jauh ke dalam 3 negeri, karena taktik saudara Zuo, mereka selalu bergerak, tidak berhenti untuk apapun, sehingga pengaruh mereka terhadap rakyat sangat kecil. Anda adalah pemimpin wilayah selatan. Sekarang Anda dapat kembali ke rumah dan melihat apakah ada rumput yang tersentuh. Juga, bahkan dengan perang yang terjadi di wilayah utara, kami tetap berada di garis depan, menghentikan mereka untuk mengambil langkah lebih dalam sementara orang-orang kami di belakang menyerang pedang tak terkalahkan. Selama periode tersebut, tidak ada warga sipil yang terkena dampaknya. Ketika perang usai, mereka masih menjalani kehidupan normal. Saudara Zuo telah merencanakan rencana tersebut, namun tidak ada orang tak bersalah yang terlibat. Ini tidak memihak. Alis Murong Sue bergetar keras, bergumam, suaranya lemah. Tetapi rencananya menyebabkan banyak orang mati. Jika bukan karena dia, bahkan jika kita kalah, tidak akan ada banyak korban jiwa. Nona Murong, apakah kamu tidak mendengarkan? Saudara Zuo, biarkan saja mereka yang terlibat mati dan jangan yang tidak bersalah. Tatapan tajam Luo Yunhai tidak pernah lepas darinya, sambil meraung. Terus terang, perang antara 4 negeri dan wilayah tengah tidak lain hanyalah pertarungan kepentingan antara kita yang menggunakan sumber daya tanah ini. Semua kematian adalah hal yang wajar, karena kami berjuang untuk diri kami sendiri. Kekejaman dan kejahatan yang sebenarnya akan menyeret masyarakat ke dalamnya. Mereka menderita ketika kita berkembang, mereka menderita ketika kita mengalami kemunduran. Apa yang mereka dapatkan di masa damai? Mengapa kita harus melibatkan mereka dalam perang? Ini sama seperti mengendarai kereta yang ditarik oleh binatang spiritual dan Anda menemukan 6 anak bermain di jalan. Jika Anda memutuskan untuk membelok, Anda akan menabrak anak yang bersembunyi di balik pohon. Apa yang akan kamu pilih? Apakah Anda akan menginjak-injak anak-anak atau yang lainnya? Aku, Murong Sue terjebak. Izinkan saya membantu Anda. Luo Yunhai berteriak padanya. Kamu hanya melihat nyawa sebagai angka dan akan memilih anak yang sendirian tanpa kesalahan untuk melindungi 6 orang yang bermain di jalan. Karena jumlahnya lebih banyak, Anda yakin Anda melakukan hal yang benar. Disinilah perbedaan saudara Zuo. Dia akan mengabaikan ke-6 anak itu, karena merekalah yang bersalah dan harus menanggung akibatnya, alih-alih membiarkan kehidupan yang tidak bersalah menanggung akibatnya. Itu tidak memihak. Hal yang sama berlaku bagi kita sekarang. Melibatkan satu nyawa tak berdosa ke dalam perang kita adalah dosa terbesar. Tidak peduli berapa banyak dari kita yang tewas dalam pertempuran, kita semua berhak atas hak kita. Karena kami menolak memberikan apa yang kami miliki. Ketika setiap orang hanya mementingkan dirinya sendiri, apa yang perlu dikeluhkan? Berakar di tempat, Murong Sue menatap Luo Yunhai dengan bodoh, kata-katanya gagal bahkan dalam membalas. Luo Yunhai menatapnya dengan tajam. Saya tahu saudara Zuo sama sekali bukan orang suci, tetapi dia adalah salah satu iblis yang saya hormati. Dia tidak pernah menyentuh orang baik, iblis selalu melawan iblis lainnya. Bagi saya, dia adalah hakim surga dalam menghukum kejahatan. Saya meminta agar Anda menyimpan hinaan yang Anda miliki untuknya untuk diri Anda sendiri. Pemahamanmu yang belum dewasa tentang kebaikan dan keadilan tidak ada gunanya di dunia ini. 1114. Luo Yunhai berbalik dan pergi, meninggalkan ketiganya dalam keadaan tercengang. Suge Changfeng mempercepat langkahnya untuk mengejar kepala klan. Luo Yunhai berhenti beberapa saat kemudian. Kepala klan. Menyadari tatapannya yang gelap dan tangannya yang terkepal, Suge Changfeng bertanya. Luo Yunhai menelan ludah, suaranya rendah. Steward Suge, kami terlalu pasif. Bahkan di saat klan Luo tidak mempunyai nama apapun, aku masih tidak merasa pasif seperti sekarang. Kami memilikinya, kami hampir menang setelah pengorbanan yang pahit dan berat, namun kami menyerahkan semuanya hanya karena orang di atas mengatakan demikian. Kepala klan, aku mengerti perasaanmu. Suge Changfeng tersenyum, matanya tajam. Kepala klan ingin merebut kekuasaan, mengingat kebangkitan kita yang tak terhentikan. Luo Yunhai mengangguk. Kami mengalami pertumbuhan pesat di wilayah barat, tapi terlalu ramah.
Kami tidak pernah memegang hak untuk memutuskan dalam situasi nyata apapun. Bagaimana kami dikirim untuk mempertaruhkan nyawa kami lalu menyerahkan semuanya pada saat berikutnya? Kami tidak pernah mempunyai suara di dalamnya. Kami hanya reaktif. Saya ingin memimpin dunia dan tidak mengajak orang-orang bodoh untuk bermain-main dengan saya. Mata Luo Yunhai bersinar saat dia mengungkapkan keinginannya. Suge Changfeng mengangguk. Saya mengerti segalanya, kepala klan. Dengan dunia yang kini pulih setelah kekacauan, peluang sudah matang. Kami akan membantu klan Het mengambil semuanya. Anda bisa yakin akan hal itu. Luo Yunhai meliriknya, memberi isyarat, dan pergi bersama orang-orangnya. Namun untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan hasrat mendalam akan kekuasaan. Saat berada di Tianyu, Zuo Fan lah yang membantunya dalam setiap rencana. Klan Luo memang lemah, namun bukannya tidak berdaya, mengambil bagian yang seharusnya setiap saat dan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah nasibnya. Setelah Zuo Fan pergi, dia memberi Luo Yunhai 3 pemikiran hebat untuk membantu segala hal sambil meletakkan dasar bagi pengembangan aliansi Luo. Dia mendidik klan yang saleh agar tidak pernah kehilangan nilai-nilai inti, atau gaya jujurnya, sehingga mendapatkan kekaguman dari orang-orang dimanapun. Sekarang, meski aliansi Luo begitu hebat, mereka hanyalah pion dari wilayah barat di papan catur dunia. Didorong, diberitahu apa yang harus dilakukan, berjuang dan menderita, namun tidak sekalipun mampu memperjuangkan hak mereka yang binasa. Bahkan dalam perang saudara, mereka mengabaikan perintah kekaisaran. Namun di sini, dalam perang antar negara, mereka harus berhenti ketika disuruh, terlepas dari apakah para petinggi tidak memiliki kesopanan untuk menjelaskan alasannya. Terlepas dari kesepakatan yang dicapai para lelaki tua itu, satu hal yang pasti, mereka, para lelaki kecil, tidak ada hubungannya dengan hal itu. Mereka ada di sana untuk dimanfaatkan. Luo Yunhai belum pernah diperlakukan dengan sikap acuh tak acuh seperti itu, seperti alat yang mudah digunakan. Hatinya membara dengan keinginan untuk mengubah kesia-siaan dan kelemahan yang ia rasakan. Di dunia yang kejam ini, moral dan kewajiban adalah sampah tanpa kekuatan untuk mendukungnya. Anda mungkin peduli pada orang-orang di bawah Anda, tetapi apakah atasan Anda akan bersimpati? Anda mungkin mengkhawatirkan orang-orangnya, tetapi apakah orang-orang di atas akan khawatir? Tugas dan kehormatan dibangun di atas kekuasaan tertinggi. Segala sesuatu yang lain masih diperdebatkan. Itulah mengapa saudara Zuo membawa klan Luo ke puncak Tianyu sebelum pergi. Karena meskipun menjadi tangan kanan orang lain, kamu tetap menjadi pionnya. Saya menjadi malas selama bertahun-tahun, tidak memahami rasa sakit saudara Zuo. Luo Yunhai menutup matanya, sedikit menangis, tapi kemudian dia membukanya dengan tekad. Tidak lagi, saudara Zuo, Anda telah meninggalkan kami 3 orang hebat yang membantu penyerangan kami, bukan pertahanan. Klan Luo akan mendaki lebih tinggi, mulai sekarang. Kita tidak akan pernah lagi terjebak dalam kebiasaan seperti sekarang ini. Kami menulis nasib kami sendiri, tidak membiarkan orang lain memanfaatkan kami lagi. Luo Yunhai berjalan dengan tujuan dan tekad. Murong Sue tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Hei, menurut si bocah itu siapa? Kamu pikir kamu begitu keras membentak gadisku? Ouyang Changqing akhirnya bereaksi dan menyerang. Sang Guanxing meliriknya dan menyeringai. Kamu mengeluh sekarang, ketika mereka pergi. Apa itu tadi? Hanya saja dia masuk akal dan aku tidak bisa kembali. Selain itu, dia adalah kakak dari kakak laki-lakinya dan aku harus menahan diri. Atau kakak laki-laki mungkin akan mengejarku. Cih, semuanya menggonggong dan tidak menggigit. Sang Guanxing memutar matanya dan meremehkan. Mata Murong Sue bergetar dan berkata kepada Ouyang Changqing. Kamu percaya padanya? Apa yang dilakukan iblis itu tidak memihak. Dengan baik, Ouyang Changqing meliriknya, tidak ingin jawabannya membuatnya marah. Suir, Changqing, Yaner, kamu di sini. Kakak, ayah. Ketiganya terkejut mendengar teriakan familiar itu, lalu berbalik kegirangan karena menemukan keluarga yang selama ini mereka cari. Ketiganya tampak muram, bahkan dengan tatapan hangat mereka pada anak-anak dan saudara-saudaranya. Murong Sue merasakan perubahan itu dan mengerutkan kening. Saudaraku, ada apa? Ketiganya menghela nafas, dan Murong Liye memulai. Suer, ini akan menjadi pertemuan terakhir kita untuk waktu yang lama, jika bukan yang terakhir. Apa? Ketiga junior itu berteriak. Murong Liye memberi isyarat kepada mereka untuk menenangkan diri. Kami telah mendiskusikan pensiun dan memahami Dao dengan damai. Mulai sekarang, Suir, kamu akan menjadi penjabat kepala klan Murong. Changqing, mulai sekarang kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri di sekte. Yaner, sampaikan keputusanku kepada yang terhormat dan sesepuh kita. Hati-hati di jalan. Ouyang Lingtian dan Sang Guan Feixiong memberikan semangat mereka masing-masing, mata mereka tegas. Para juniornya tercengang. Tapi kenapa? Dalam pertarungan kami dengan pedang tak terkalahkan,
kami memahami bahwa kami telah membiarkan hal-hal duniawi mengambil alih hidup kami terlalu lama, menghalangi kami untuk melihat jalannya. Kita menyibukkan pikiran kita dengan urusan sekuler, tidak seperti Sir Zuo dan Bai Liyutian, yang meskipun berada di dunia sekuler, hati mereka hanya terfokus pada Dao. Kita harus kembali ke pengasingan. Hanya Murong Lie yang berbicara. Untuk alasan kedua, kamu seharusnya sudah mengetahuinya sekarang. Bagaimana perang itu berakhir? Para junior tampak bingung. Murong Lie menghela nafas. Sepertinya kamu masih terlalu muda untuk melihatnya, jadi aku akan memberitahumu. Sejak kami terbangun di antara rubel, kami melihat perang berakhir dan kami tercengang. Kami menemui pemimpin Sekte Ling dan kemudian mengetahui kesepakatan dengan Bai Li Jingwei, perdamaian 100 tahun. Tapi siapa yang akan menghentikan pedang tak terkalahkan setelah itu? Yang saya dapatkan darinya hanyalah keheningan. Atau lebih baik lagi, mereka tidak pernah memikirkan atau peduli tentang hal itu. Karena dengan jatuhnya pedang tak terkalahkan, itu berarti keempat Raja Pedang akan mengamuk di negeri mereka. Saat pedang tak terkalahkan masih hidup, perang dunia mungkin akan terjadi untuk kedua kalinya di masa depan. Jumlah korban jiwa akan lebih tinggi lagi, dan masyarakatlah yang menderita karenanya. Suir, kamu tahu bahwa klan kami adalah klan yang gagah berani, klan Sangguan adalah orang yang saleh, tetapi bahkan para yang mulia pun menyerah pada usulan tersebut, semua itu agar mereka dapat menjaga klan tersebut tetap hidup selama 1 abad lebih. Murong Sue menunduk dan menggigit bibirnya. Bawa aku tapi selamatkan dunia. Itu adalah dasar dari klan Murong, tetapi tidak pernah membayangkan akan tiba harinya ketika mereka akan memaksakan rasa sakit 100 tahun kemudian pada anak-anak mereka. Murong Lie menggelengkan kepalanya. Suer, kita telah membiarkan hal-hal kotor menjangkiti kita dan memutarbalikkan pandangan kita. Klan Murong tidak seperti dulu lagi. Klan Sangguan juga sama. Maka kami memutuskan untuk mundur dari urusan duniawi. Mengirimkan kebenaran ke dunia fana hanya mengundang godaan dan pembusukan. Mungkin itu hanya membantu para kultivator iblis untuk memahami jalan mereka dengan lebih baik. Murong Sue bergidik dan peringatan Zuo Fan terngiang di benaknya. Agar orang benar mencapai akhir, naik ke atas adalah suatu keharusan. Dikelilingi oleh hal-hal yang profan dan Dao Heart Anda akan ternoda. Tenggelam dalam iblismu, kamu mungkin tidak akan pernah menemukan kebenaran lagi. Iblis itu sangat jelas di kedua jalur. Apakah itu berarti akulah yang tidak bisa membedakan keduanya? Junior, selamat tinggal. Murong Lie menangkupkan tangannya dan tertawa. Dua lainnya melakukan hal yang sama dan pergi begitu saja. Teriakan para junior terlalu lambat untuk mencapai mereka. Murong Sue ditinggalkan di sana, dengan mata tertutup dan menghela nafas saat dia mengingat senyum mengejek Zuo Fan. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kakaknya sendiri kecewa dengan klan mereka. Klan mereka telah lama kehilangan reputasi lurus mereka, menjual orang-orang di 4 negeri. Itu semua karena mereka, dan bukan setan-setan keji dan licik itu. Sepertinya aku perlu melakukan hal yang sama seperti kakakku, bersembunyi dan mempelajari jalannya. Sambil tersenyum pahit, Murong Sue menghela nafas. Aku harap setelah aku memahami segalanya, aku akan melihatmu dari sudut pandang yang berbeda, iblis. 1115. Perang wilayah dimulai setelah lebih dari 1 tahun persiapan yang matang dari kedua belah pihak, namun berlangsung kurang dari 2 minggu. Beberapa hari ini sudah lebih dari cukup untuk menyebabkan perubahan besar di dunia. Kerugian dalam perang tersebut adalah yang tertinggi di 4 wilayah, dan merupakan pihak yang paling dirugikan sejak awal. Mereka telah kehilangan hampir 3/4 dari seluruh tenaga mereka untuk menahan tentara penyerang. Itu tidak lebih dari kemenangan dahsyat, darah dan pembantaian. Meskipun demikian, kemenangan adalah apa yang mereka raih melawan musuh yang tangguh. Mereka telah memaksa wilayah tengah untuk mundur. Namun hal ini lebih terasa seperti sebuah kekalahan karena ketika ada kesempatan untuk menghabisi kekaisaran yang tak terkalahkan, mereka memilih untuk membiarkannya berlalu begitu saja karena alasan yang aneh. Semua prajurit yang mempertaruhkan nyawa mereka dan sedikit orang yang beruntung bisa selamat dari perang ini merasa dipermainkan oleh berita tersebut. Untuk apa mereka mengeluarkan banyak darah? Sementara kekuatan yang dibicarakan satu sama lain, anak tangga terbawah mudah terombang-ambing dan mudah tertipu. Mengatakan sesuatu seperti itu demi kebaikan mereka sendiri, karena kerugian yang lebih besar akan menjadi bencana, atau alasan-alasan suci lainnya, sudah cukup. Hal ini mengalihkan pikiran mereka dari kenyataan bahwa pedang tak terkalahkan akan kembali dengan sekuat tenaga, mungkin mengamuk dalam serangannya. Meskipun sebagian kecil perwira cukup cerdas untuk mengetahuinya, sebagian besar pasukan terdiri dari domba-domba yang hilang yang pergi kemanapun angin bertiup. Semua rasa sakit, pertumpahan darah dan penderitaan terasa diredakan dengan keuntungan nyata di tangan mereka. Setelah perang genosida, banyak posisi penting di 4 negeri menjadi terbuka. Dalam kasus wilayah barat, 9 sekte kekurangan murid dan tetua, dan mereka mulai merekrut secara massal. Dalam kasus wilayah timur dan wilayah selatan,
kepala klan yang memerintah mereka juga kekurangan tenaga dan perlu mengisi posisi yang tak terhitung jumlahnya, sebagian besar posisi rendah. Dengan prospek cemerlang yang siap diambil, banyak yang bergegas menaiki tangga sosial. Siapa yang punya waktu untuk memikirkan hal-hal remeh seperti keputusan tidak logis para pemimpin untuk merundingkan gencatan senjata? Aliansi Luo juga mengalami kerugian besar dan juga melibatkan banyak orang. Setiap kali dia melihat keserakahan yang tak terbatas di mata mereka, Luo Yunhai menghela nafas. Babi-babi. Leng Wuchang dan Zhuge Changfeng merasa senang, karena kekuatan tertinggi dilimpahkan ke kepala mereka. Tanpa orang-orang bodoh ini, siapa yang akan melakukan semua permainan kekuasaan dan mengalahkan pertempuran? Itulah kenyataannya. Karena aliansi Luo bukanlah sekte selektif yang hanya menerima satu murid dalam satu waktu, maka aliansi Luo dapat melahap lusinan klan secara keseluruhan. Ia direkrut seperti paus rakus yang memakan krill. Hanya dalam beberapa bulan, ia sudah setengah jalan kembali ke keadaan semula. Itu membuat semua sekte menjadi debu dan sangat terkejut. Aliansi Luo mengalami pertumbuhan tercepat setelah perang. Meskipun kualitasnya masih jauh dari yang diinginkan, hal itu dilakukan dalam kuantitas. Ia melonjak hingga berada di tingkat 3 sekte menengah teratas dan bahkan menunjukkan tanda-tanda mengejar 3 sekte unggul. Double Dragon Manor juga sama terkejutnya. Sebelumnya, aliansi Luo hanya berada di tingkat 3 sekte terbawah. Pertumbuhannya sungguh gila. Segera menjadi jelas alasannya. Ini adalah rampasan perang aliansi Luo. Sebagai sebuah aliansi, ia memiliki pertumbuhan yang cepat sebagai fitur utamanya. Hal ini tercatat bahkan sebelum perang, meskipun tidak sebesar ini karena sekte veteran lainnya berada di posisi teratas. Sekarang setelah kekuatan veteran melemah, aliansi Luo menunjukkan betapa cepatnya mereka dapat memperkuat barisan mereka. Naga ganda yang agung menghela nafas. Zuo Fan telah mengatur aliansi Luo dengan baik. Luo Alliance akan segera menjadi kepala 9 sekte, jika tidak setingkat Double Dragon Manor. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa perang ini telah menggerakkan Luo Yunhai untuk mencapai puncak. Double Dragon Manor tidak akan memiliki kesempatan untuk menghentikannya saat itu. Beberapa klan bersorak, yang lain mengeluh. Sementara wilayah barat dipenuhi dengan aktivitas dan pemulihan setelah perang, wilayah selatan, wilayah utara, dan wilayah timur berada dalam jurang keputusasaan, celaka dan hancur. Faksi utama mereka memang sudah pulih, tapi masalah utama di sini adalah kurangnya sosok yang paling penting. 3 pedang dewa hilang ketika penggunanya memasuki kabut hitam iblis laut dalam keadaan gawat, dan sekarang ketiga klan itu mencuci tangan dari masalah tanah mereka, memilih untuk mengasingkan diri. Ketiga negeri itu tercengang. Tanpa para pemimpin, akan menjadi keajaiban jika mereka bisa melawan 9 Raja Pedang, apalagi pedang tak terkalahkan. Agar ketiga pemimpin ini kembali kepada mereka, kelompok wilayah utara mendobrak pintu rumah Ouyang Changqing, para darah biru dari wilayah timur menunggu kabar di rumah Sangguan Qingyan, sementara orang-orang bodoh di wilayah selatan mengurung kompleks Murong agar tidak biarkan Murong Lie pergi, tinggal di sana sampai mati jika perlu. Mereka bertemu dengan Ouyang Changqing yang keji dan paling tidak bermoral. Dia tahu mereka membutuhkannya sehingga dia tidak ragu meminta suap saat itu juga. Lebih buruk lagi, dia memamerkan wajah mereka setiap hari, bertingkah seperti raja wilayah utara dan membuat mereka gelisah karena dia tahu mereka tidak bisa menyentuhnya. Adapun kapan orang tuanya akan datang, dia berusaha sejelas mungkin. Dalam kasus Sang Guanqing, ada seorang wanita yang terlalu halus dan siap untuk jatuh begitu rendah. Jadi dia mengunci pintunya untuk semuanya. Para pembuat onar dengan mudah diberangkatkan dengan bantuan 3 orang terhormat klan. Mereka jauh dari kata tidak berdaya. Setelah beberapa contoh menyeluruh diberikan, penonton tahu kapan harus mengambil petunjuk. Kejutan terbesar terjadi pada klan Murong. Murong Lie menghilang, dan ternyata, adiknya pun ikut menghilang. Dengan kepergian keduanya, klan tidak memiliki siapapun untuk dituju. Setelah kehilangan pedang suci dan pemimpin mereka, ketiga negeri tersebut berada pada posisi terlemah dalam sejarah. Dengan sedikit pilihan, mereka kembali memulihkan kekuatan mereka. Mereka belajar dari wilayah barat untuk menerima orang secara massal untuk mendapatkan pangkat yang sama. Hal ini seharusnya memperbaiki kerentanan yang paling mencolok. Semakin banyak semakin baik, bukan? Keempat daratan yang berada dalam kekacauan yang mengerikan memberikan peluang sempurna bagi area pusat untuk menghancurkan semuanya. Dengan 9 Raja Pedang mereka, 1 divisi sudah lebih dari cukup untuk membantai mereka. Kesepakatan damai Baili Jingwei menjadikannya mustahil, setelah berjanji pada Dao Heart-nya sendiri untuk tidak menginvasi tanah-tanah itu di abad yang akan datang. Meskipun pria sebijaksana Baili Jingwei, tidak sebodoh itu menempatkan dirinya dalam stagnasi selama 100 tahun. Kedamaian muncul karena dia tidak punya pilihan. Dia benar-benar membutuhkan 1 abad perdamaian. Kekaisaran Bintang Pedang adalah yang terkuat, memiliki pasukan terhebat, namun telah kehilangan kekompakannya, hanya tinggal masa lalu, digantikan oleh pecahan-pecahan. Dengan luasnya lahan dan kekayaan di wilayah tengah,
hanya dalam beberapa minggu, jutaan pemberontakan terjadi. Sepertiga kota-kota tersebut jatuh, menjadikannya perang saudara terburuk dalam sejarah wilayah tengah. Zuo Fan membuat langkah mematikan dengan menyuruh perdagangan pantai tenang untuk bangkit di saat perang. Bahkan dalam jangka waktu yang relatif singkat, Serene Shores Trading tidak memiliki keraguan dan menjungkirbalikkan negara perkasa tersebut, terutama betapa tidak ada kekuatan militer yang nyata untuk menghentikan mereka. Seluruh pemberontakan merupakan reaksi berantai. Dengan satu yang memimpin, preman lokal lainnya mengikuti setelahnya. Hal ini menyebabkan negara perkasa yang hanya mengenal perdamaian selama ribuan tahun hancur berkeping-keping lebih cepat daripada sumbu. Baili Jingwei sendiri tercengang saat mengetahui kedamaian yang dia pelihara memiliki begitu banyak bahaya yang mengintai di bawah permukaan. Mereka hampir tidak layak untuk diperhatikan, jika sudah dipadamkan saat pertama kali dimulai. Namun sekarang, dia harus mengendalikan diri dan menjaga patriarknya sambil menenangkan keempat Raja Pedang. Namun dia tahu, bahwa kerajaan Bintang Pedang sekarang telah berubah selamanya. Pemberontakan terjadi dalam skala besar. Dia mungkin memaksanya untuk mendidih, tapi bara apinya masih ada di sana, kehilangan kohesi yang dinikmati selama bertahun-tahun. Untuk memusnahkan semua unsur asing dari wilayah seluas itu membutuhkan waktu dan kesabaran, setidaknya 100 tahun. Baili Jingwei bersumpah untuk alasan yang bagus. Dia tidak ingin keempat negeri itu mengacaukan negaranya lebih dari yang sudah-sudah. Lucu bagaimana para pemimpin keempat negeri masih mengira mereka telah memaksa Baili Jingwei terpojok untuk membuat proposal seperti itu, menikmati kemenangan mereka. Mereka hanya tidak menyadari fakta bahwa Baili Jingwei memainkannya selama ini. Waktu, itu adalah sesuatu yang dibutuhkan semua pihak saat ini, yang paling dibutuhkan oleh Perdana Menteri Baili. Grandmaster, bagaimana kondisi Patriark? Di aula yang remang-remang, seorang lelaki tua keriput muncul dari balik tirai tebal. Baili Jingtian mendesaknya untuk mendapatkan jawaban. Kaisar dan putra mahkota berada tepat di belakangnya. Pria itu membungkuk, "Yang mulia, Perdana Menteri, Yang mulia, saya telah memberikan kepada Patriark pil kelas 12 untuk menstabilkan." Namun, apa? Semua bertanya dengan satu suara, penuh kekhawatiran. Penatua itu mengerutkan kening. Luka sang Patriark sangat dalam, Yuan Qi-nya habis, intinya rusak. Sang Patriark masih memiliki kekuatan untuk hidup hampir 1000 tahun lebih, tapi seperti dia sekarang, dia akan menemukan istirahatnya dalam 100 tahun, melampaui harapan apapun. Maksudmu Patriark hanya punya waktu 100 tahun? Jantung Baili Jingwei berdegup kencang. Grandmaster, negara tidak bisa hidup tanpa Patriark. Pasti ada. Lelaki tua itu menghela nafas. Manusia punya batasnya, begitu juga aku. Kecuali. Apa? Patriark maju sebelum akhir, memperpanjang hidupnya. Aku sudah hidup selama bertahun-tahun dan dengan Patriark berada di puncaknya, masih belum ada satupun kasus di mana ada alam lain di atasnya. Dengan demikian. Bam! Baili Jingwei meremukkan tengkoraknya dengan telapak tangannya, matanya dingin. Baili Jingshi tersentak. Dia adalah seorang alkemis kelas 12 kekaisaran. Tidak ada sepatah kata pun yang bisa lolos dari kondisi Patriark. Mata Baili Jingwei berkilat, melirik ke tubuh yang berdarah. Yang mulia, dia akan mati bahkan jika dia adalah pembuat keajaiban. Menurutmu apa yang akan dilakukan keempat Raja Pedang begitu mereka mengetahui kondisi Patriark? Baili Jingshi mengangguk setelah berpikir. Bagaimana kamu menanganinya? Apakah mereka benar-benar tidak tahu apa-apa tentang segala hal? Aku memastikan tidak ada kabar yang keluar membawa Patriark kembali ke ibu kota kekaisaran, aku bahkan menyuruh kelima Raja Pedang tetap diam. Mereka berlima terluka dan saya mengirim mereka untuk pulih. 4 lainnya dikirim untuk memadamkan pemberontakan. Bagaimanapun, dengan Patriark yang masih berkuasa, mereka tidak akan melakukan apapun. Itu sebabnya Patriark harus aman. Dengan kebencian di matanya, suara Baili Jingwei terdengar keras. Di hutan yang suram, Wu Randong berdiri di depan Kiawer yang imut, Gu Santong dan Zuo Fan di antara mereka, matanya ditutupi pita putih. Mulailah, perjalanan kita menuju puncak. 1116. Dentang. Saat itu malam yang gelap, kegelapan yang menyelimuti segalanya. Satu-satunya secercah kehidupan datang dari bulan di atas, menawarkan cahayanya yang lembut dan sejuk di daratan. Namun, hal itu tidak bertahan lama, karena awan hitam menyembunyikannya di balik tirai ketidakjelasan. Sekelompok pria bertelanjang dada yang memegang senjata spiritual di dalam gua menghantam dinding dengan tepat, memperbesarnya sehingga ada orang yang bisa lewat. Teman-teman, lewat besok, kita akan terbebas dari kehidupan yang menegangkan ini. Lebih sulit lagi, saudara-saudara. Seorang pria bertubuh besar dengan kumis dan janggut, menyelinap ke depan dan berbisik-bisik. Yang lainnya bersinar dengan harapan. Sial, kita akhirnya selesai dengan ini. Bos, Anda tidak tahu, tapi utusan yang menempatkan kami di sini membuat saya mengotori celana saya karena ketakutan. Semua orang tahu tempat ini sangat berbahaya dan tertangkap berarti kematian yang paling buruk.
Saya pikir ini adalah akhir saya, namun 3 bulan datang dan pergi ketika kami benar-benar menyelesaikan misi kami sehingga kami bisa pulang. Hehehe, aku penasaran apakah kita akan mendapat keberuntungan untuk bertemu dengan pemimpin istana. Teruslah bermimpi. Pria besar itu memutar matanya. Saya sudah menjadi anggota selama 100 tahun, bisa dikatakan seorang penatua, tetapi saya masih belum melihat sekilas wajahnya. Dan Anda berharap bisa bertemu dengannya setelah beberapa tahun. Kamu mengalami delusi. Sisanya tertawa kecil, terlihat dengan ekspresi sederhana namun mengejek. Pria itu menggaruk kepalanya, harapannya masih kuat. Bagaimana kabar penguasa istana? Apakah kamu menemukan sesuatu? Mereka mengatakan dia adalah orang yang sulit dipahami dan mistis yang memiliki keterampilan surgawi. Namun tidak ada yang pernah melihat wajahnya atau mengetahui seberapa kuat dia. Saya entah bagaimana bisa masuk ke dalam istana juga, tetapi saya tidak tahu kapan saya akan mendapat kehormatan untuk bertemu. Sulit untuk mengatakannya. Yang kudengar hanyalah bahwa tak ada seorang pun yang bisa menghalangi sang penguasa istana dalam perjalanannya melintasi negeri ini. Saudara-saudaraku di istana pernah mendapati diri mereka dikelilingi oleh 50 ahli Genesis Stage. Saat mereka berkedip, ke-50 musuh itu menjadi noda darah di tanah. Mereka kemudian mendengar, namun tidak melihat, penguasa istana, menyuruh mereka pergi. Ketenaran penguasa istana kemudian bergema. Brengsek, 50 ahli Genesis Stage terbunuh dalam sekejap. Apakah dia adalah Raja Pedang di area pusat atau semacamnya? Sambil menyipitkan mata, orang-orang itu tersentak tak percaya. Pria besar itu menepis. Apa yang dimiliki Raja Pedang padanya? Kudengar penguasa istana memiliki 5 rajanya sendiri di level mereka, tapi dia masih yang terkuat. Wow, terkesan, orang-orang itu berkata. Tentunya ini bukan sekadar rumor yang dibesar-besarkan. Lebih kuat dari Raja Pedang. Bukankah itu adalah pedang tak terkalahkan yang legendaris? Pedang tak terkalahkan tidak menunjukkan wajahnya selama 1 abad. Dia mungkin sudah mati. Dalam perang saat itu, dia digantung pada seutas benang. Kekaisaran hanya diam saja. Mari kita tinggalkan gosip itu untuk nanti dan mulai bekerja. Pria besar itu melambai dengan tidak sabar dan yang lainnya mulai menggerogoti dinding dengan senjata spiritual mereka, meskipun rasa ingin tahu yang mendalam terlihat jelas di wajah mereka. Siapa sebenarnya penguasa istana yang misterius dan ajaib itu? Bisakah dia sekuat itu? Seorang pria pendek panik sambil berlari sambil berteriak. Berlari, anjing-anjing milik Flying Cloud datang. Rumah awan terbang. Orang-orang itu memulai dengan bingung. Sudah kubilang tempat ini berbahaya. Sekarang kami hampir menyelesaikan pekerjaan ini, Istana Flying Cloud telah menemukan kami. Sangguan Feiyun adalah salah satu dari 10 Raja Pedang, yang dikenal karena kekejaman dan kekerasannya. Bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Pak, lelaki bertubuh besar itu menamparnya dengan keras sambil membentak. Cukup, lari, tapi jangan lupa menutup guanya agar tidak ketahuan dan jadikan semua pekerjaan ini sia-sia. Orang-orang itu mengangguk dan bergegas. Mereka membuat tanda untuk menutup gua dari pandangan dan segera terbang. Suara mendesing. Selusin orang tua baru saja muncul di jalur mereka saat mereka pergi, melepaskan kekuatan Genesis Stage mereka yang perkasa. Orang-orang itu panik dan menggigil melihat apa yang akan terjadi. Hahaha, kamu berani mencoba apapun di wilayah kediaman Flying Cloud. Kamu pasti mempunyai keinginan mati. Seorang tetua tertawa, berjalan ke depan dan memancarkan auranya di lapisan ke-7 Genesis Stage. Pria besar itu melangkah maju, menggunakan kekuatannya sendiri sambil berteriak. Saudara-saudara, saya akan membuat jalan dan kalian lari. Pria itu menyerang saat itu juga. Lapisan ke-6 dari Genesis Stage. Lelaki tua itu terkekeh. Perbedaannya hanya selapis saja, tapi mungkin juga sangat berbeda. Ada hal lain yang akan terjadi jika kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku, hahaha. Lelaki tua itu menembak lelaki besar itu. Bam! Kedua telapak tangan saling beradu. Si tua terhuyung mundur 5 langkah dan lelaki besar itu hanya 1 langkah, berusaha untuk berhenti ketika darah menetes dari mulutnya. Dia memilih untuk menyerang lagi, menyerang saat tetua itu lengah. Dia mendaratkan telapak tangannya di dada orang tua itu. Saudara Lei, orang-orang itu bersorak, tapi kemudian tersentak ketika mereka melihat pria besar itu menyemburkan darah. Penatua yang terpesona itu mengertakkan gigi dan menyeka darah. Dia melotot dengan kebencian. Kamu punya nyali untuk menerima pukulan terberat dari telapak tanganku untuk menyerang balik ke arahku. Tapi semua itu untukmu hanyalah meningkatkan kerusakan yang kamu punya, lebih dari milikku, bodoh. Hehe, kita lihat saja siapa yang sebenarnya bodoh. Pria besar itu menunjukkan senyuman berdarah, sambil berteriak. Saudara-saudara, pergi. Aku akan membuka jalan. Orang-orang itu tersentak bangun dari keterkejutan mereka. Pria besar itu terluka tetapi dia berhasil membuat si tua mundur dan memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Orang-orang itu langsung bergegas. Saudara Lei, kami tidak akan membiarkan usahamu sia-sia.
Hentikan mereka. Tetua itu meraung dan orang-orang tua di belakangnya mengepung mereka. Pria besar itu melintas di hadapan mereka sekali lagi sambil berteriak. Untuk sampai ke saudara-saudaraku, pertama-tama kamu harus melewati aku. Tepatnya pemikiran kami. Selusin tetua itu menyeringai. Pria besar itu terkekeh dan melepaskan gelombang yang kuat. Orang tua itu berteriak, dia akan meledak, berpencar. Orang-orang tua itu segera bergegas pergi. Saudara Lei, para buronan itu balas berteriak, tetapi lelaki besar itu terkekeh. Saya seorang tetua istana, tidak ada yang bisa meremehkanku. Keberanian heroiknya membuat para buronan kagum dan hormat. Istana apa yang kamu bicarakan? Seorang pria melintas, seorang pria paruh baya, menatapnya tajam. Kamu bisa meledakkannya sesukaku, karena itu tidak akan mengubah apapun. Ia bahkan tidak bisa menggoresku. Tapi izinkan aku memberitahumu ini, bahkan ledakan tidak akan membantu mereka melarikan diri dariku. Pria besar itu melebar dan denotasinya terhenti karena terkejut. Raja Pedang Fei Yun. Tidak ada lagi yang muncul. Sangguan Fei Yun menyeringai, mengangkat tangannya saat melepaskan energi yang kuat, mengejek. Kalau begitu, aku akan mengirimmu pergi. Dengan banyaknya target yang bisa dipilih, tidak ada salahnya menghilangkan beberapa elemen pembangkang, hahaha. Telapak tangan yang ditakuti itu mengarah ke tengkoraknya. Pria besar itu bergetar, jantungnya berdebar kencang, sementara anak buahnya sendirian dengan rasa khawatir. Saudara Lei. Suara mendesing, kilatan melintas pada saat itu, bertemu dengan serangan itu. Boom, bentrokan yang menggelegar menyebar ke segala arah, mengguncang para buronan dan ahli genesis. Bahkan sangguan Fei Yun terlempar 100 meter dari tempatnya. Dia berteriak dengan takjub, siapa yang melakukan itu? Sebutkan namamu. Hahaha, Raja Pedang Fei Yun, apakah kamu sudah melupakanku? Seorang pemuda berusia sekitar 17 tahun muncul. Dia memiliki mata yang tajam dan senyuman yang jahat. Di pinggangnya ada tanda kepala binatang berwarna merah tua. Pria besar itu berteriak, kamu salah satu dari 5 raja seni di istana, Raja Binatang. Ya, tetua, hehehe. Pemuda itu mengedipkan mata. Orang-orang itu tampak kaget. Benar-benar mengejutkan saat mengetahui bisking dari istana mereka masih sangat muda dan menjanjikan. Dia benar-benar mengusir sangguan Fei Yun. Apakah itu level Raja Pedang? Apakah itu berarti pemimpin istana lebih baik lagi? Apakah rumor itu benar? Apakah penguasa istana sekuat pedang tak terkalahkan? Orang-orang itu dipenuhi dengan harapan. 1117. Tidak membiarkan mereka lepas dari pandangannya, mata sangguan Fei Yun bersinar karena haus darah. Namun tendangan itu memberitahunya bahwa lawannya tidak mudah menyerah, dengan kaliber yang sama dengannya. Dia mengulurkan 2 jarinya, memfokuskan energi pedang yang terkonsentrasi di ujungnya hingga langit dipenuhi petir. Dia menjadi serius. Siapapun kamu, karena keberanian menghadapiku, hanya kematian yang akan kamu dapatkan. Para buronan gemetar. Begitu ahli tingkat Raja Pedang menjadi liar, mereka hanyalah debu yang tertiup angin hanya dari auranya. Hahaha, sikapmu sungguh luar biasa, Raja Pedang Fei Yun. Aku mungkin sudah jatuh hati pada hal itu terakhir kali, tapi aku bukan anak kecil lagi. Terlalu dini untuk mengatakan bagaimana pertarungan kita berlangsung. Pemuda itu menyeringai dan tulang-tulang di tinjunya retak saat dia menegangkannya, memancarkan cahaya merah. Sangguan Fei Yun bingung. Apakah kita pernah bertemu? Kenapa aku tidak bisa mengingatmu? Siapa kamu sebenarnya? Kamu pasti sudah pikun, Raja Pedang Fei Yun. Apakah kamu sudah melupakan permusuhan yang muncul karena menyakitiku? Saya telah membunuh lebih dari yang dapat saya hitung, hampir tidak ada yang dapat lolos dari saya. Aku bisa mengingat mereka yang telah aku lukai, tapi aku tidak bisa mengingatmu. Apakah kamu luput dari perhatianku, merangkak keluar dari bawah mayat? Hehehe, benar sekali. Aku memang merangkak melewati kematian untukmu hari ini sehingga aku bisa menyelesaikan ini. Pemuda itu mengulurkan tangan dan melemparkan lelaki besar itu ke buronan. Pergi, Raja Pedang dan aku punya masalah lama yang harus diselesaikan. Begitu cepat, pikirkan lagi, kalian semua akan mati di sini. Sangguan Fei Yun meraung dan melepaskan serangan yang dia persiapkan. Tidak ada yang bisa menghentikan seni pedangku yang melonjak. Boom! Dengan gemuruh ribuan sambaran petir, energi pedang dari atas mulai turun bersamaan dengan gelombang pedangnya. Gambaran apokaliptik yang mengancam akan terjadinya akhir zaman. Semua orang panik, lutut mereka gemetar, hati mereka berdebar kencang. Cahaya merah pemuda itu meledak dengan raungan binatang yang dahsyat, menghantam dengan tangan besinya. Cahaya merah itu berbentuk binatang purba dan aneh, tumbuh dan berkembang ke langit. Boom! Pukulan itu menghantam gelombang pedang yang datang, dan ruang angkasa bergetar, seolah-olah dunia akan lenyap. Yang tersisa hanyalah selimut debu tebal. Para buronan dan ahli genesis terpaksa batuk darah akibat benturan yang luar biasa, dengan cepat menjadi terluka dan kesakitan. Mereka tergantung pada seutas benang.
Mereka cukup beruntung karena gelombang kejut tidak berlanjut dan tirai debu pun turun. Begitu bulan menghiasi medan perang dengan cahayanya, orang-orang terdiam. Sangguan Feiyun dan pemuda itu berdiri di tempat yang sama tanpa satupun goresan pada mereka. Hanya ruang yang terus berputar, tidak dapat menemukan keseimbangan. Ini adalah pertandingan yang sangat sengit, dan tidak ada satupun yang unggul. Mereka berdua berusaha sekuat tenaga, namun kelompok di belakang mereka masing-masing masih hidup. Hanya mereka yang dirugikan dalam hal ini juga, tapi sekarang mereka menelan ludah karena syok, darah mereka menjadi dingin. Keduanya luar biasa kuatnya, menjadikan semua yang ada di sekitar mereka sebagai bagian dari pemandangan, tidak penting dan tidak ada gunanya. Kedua belah pihak hanya membutuhkan sedikit kekuatan lebih dan itu akan menghapus keberadaan mereka. Ketakutan yang dirasakan para ahli genesis saat itu begitu besar sehingga mata mereka tampak siap untuk keluar karena terkejut. Mereka tidak tahu organisasi apa yang mereka incar ketika mereka datang ke sini untuk mengambil orang-orang ini. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa melawan Raja Pedang mereka? Tidak ada gunanya mengejar, kan? Mereka bahkan tidak bisa mempertanyakannya, tidak ketika bos besar muda itu ada di sini dan begitu tangguh. Sangguan Feiyun sama terkejutnya, merasakan sakit kepala datang dan jantungnya berdebar kencang. Penyelidikannya terhadap faksi tersembunyi telah berlangsung selama bertahun-tahun, tetapi baru hari ini dia mendapat kesempatan untuk menyentuh mereka. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir mereka akan mengirimkan seseorang dengan kekuatan seperti itu. Lebih buruk lagi, dia masih muda. Sangguan Feiyun merasakan getaran di punggungnya, kegelisahan menguasai dirinya. Pemuda itu menyeringai. Sangguan Feiyun, 100 tahun telah berlalu namun belum ada kemajuan yang terlihat. Aku bahkan meminta untuk bertanggung jawab di sisi ini supaya aku bisa melawanmu. Tapi sekarang, haha, ini jauh lebih mudah dari yang kukira. Pemuda itu menoleh ke belakang dan tersenyum. Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Aku akan terus bertarung dengan Raja Pedang dan kamu hanya akan terseret ke dalamnya. Orang-orang itu melompat lalu menganggukkan kepala sebelum berlari. Sangguan Feiyun sangat marah, lalu mengejar. Kamu tidak akan kemana-mana. Bam! Pemuda itu ada di sana untuk membuatnya mundur dengan sebuah tendangan. Raja Pedang Feiyun, lawanmu adalah aku, hehehe. Pemuda itu mengejek. Sangguan Feiyun sangat marah, terlebih lagi mengetahui bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap seseorang yang memiliki kekuatan yang sama. Para tetua yang dia bawa berpikir untuk mengejar para buronan, tetapi pandangan sekilas ke mata pemuda itu menyarankan mereka untuk tidak melakukannya. Seorang ahli tingkat Raja Pedang bisa saja membuang nyawa mereka. Raja Pedang Feiyun cemberut, matanya merah saat dia melihat serangga-serangga itu berlarian dan dia tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Dia meraung di bawah rasa frustrasi yang memuncak, melampiaskannya pada pemuda. Dia bergegas maju dan melepaskan gelombang pedang demi gelombang pedang. Bang! Bumi bergemuruh ribuan mil di bawah hujan deras serangan. Para buronan itu melihat ke belakang dengan rasa ingin tahu dan melihat kobaran api yang mulia terpantul di mata mereka, diliputi rasa hormat. Saudara Lei, kami berbuat baik dengan memasuki istana. Kekuatan kami melampaui apapun yang kami pikirkan. Salah satu dari mereka berseru dan berbicara dengan bangga. Dengan pelindung istana, Raja Seni, yang memiliki kekuatan sebesar itu, saya hanya berharap kita bisa melihat sekilas penguasa istana yang dihormati. Orang-orang itu menjadi gaduh dan penuh harapan. Bang! Sambil mengetuk kepala mereka, pria besar itu menyeka darah di mulutnya, sambil mengutuk. Bangun! Penguasa istana tidak akan muncul hanya karena kalian sangat menginginkannya. Saya seorang penatua dan masih belum melihatnya. Dia yang akan menemuiku jika itu terjadi, dan bukan kamu. Oh! Ya, Saudara Lei benar, hahaha. Orang-orang itu terkekeh, menyambut datangnya Fajar dengan penuh harapan. Saudara Lei, apakah Anda kebetulan mendengar rumor itu menyebar ke seluruh dunia? Saya menganggapnya sebagai omong kosong, tetapi semakin saya memikirkannya, semakin saya menganggapnya benar. Pria besar itu tersentak dan menatapnya dengan takjub, lalu senyumnya berubah menjadi tawa yang meledak-ledak. Saudara-saudara, kita hanya akan menemukan kemuliaan bersama penguasa istana, hahaha. Bang! Gemuruh masih bergema di belakang mereka, dengan pemuda dan Sangguan Feiyun telah bentrok ratusan kali sekarang. Mereka kehabisan napas dan masih saling melotot. Melihat pemandangan matahari terbit yang menyinari daratan, pemuda itu berpikir bahwa para lelaki itu seharusnya sudah sadar sekarang dan menyeringai dengan lambaian tangan. Sangguan Feiyun, kita akan mengakhirinya di sini. Ayo bertarung lagi nanti. Sampai jumpa, hahaha. Pemuda itu berubah menjadi cahaya merah dan melarikan diri. Berhenti di sana. Sangguan Feiyun meraung dengan mata merah, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah menggerakkan tangan dengan marah. Dari mana datangnya faksi tersembunyi ini? Laporan. Sebuah teriakan terdengar saat seorang penjaga membungkuk, sambil memberikan sebuah slip batu giok. Tuan Raja Pedang,
Perdana Menteri memanggil 10 Raja Pedang ke ibu kota kekaisaran untuk mendiskusikan bagaimana menangani Istana Iblis yang baru-baru ini berkembang di setiap negeri. Istana Iblis. Sang Guan Feiyun mengerutkan kening, melihat kemana pemuda itu pergi. Istana Iblis lain muncul. Benda apa ini? 1118. Ayah, aku kembali. Pekerjaan sudah selesai di area Sang Guan Feiyun. Di aula yang suram, dengan satu-satunya cahaya redup yang berasal dari beberapa lilin, suara bosan terdengar. Seorang pemuda menawan melenggang ke tengah saat dia berbicara, Raja Binatang yang sama yang bertemu dengan pukulan demi pukulan Sang Guan Feiyun lebih dari 300 kali. Ayah tidak kemari lagi. Tuan Istana pergi 2 minggu lalu, berkeliling dunia. Sebuah suara magnetis menjawab dan seorang pria paruh baya dengan kumis terbelah keluar dari kegelapan sambil tersenyum. Sanzi muda, karena pekerjaan sudah selesai di pihak Sang Guan Feiyun, saya punya tugas lain untuk Anda. Hanya saja ada masalah di sana dan Anda harus menyelesaikannya. Gu Santong melambai dengan bosan. Tolong, Paman Dong, saya baru saja kembali dan bahkan belum melihat ayah atau Kiawer. Saya ingin mencarinya, tahukah kamu kemana mereka pergi? Wajah yang terpantul dalam cahaya lilin yang redup adalah ketua Serene Sores Trading, Wu Randong, hanya versi dirinya yang lebih dewasa. Sifatnya yang terburu-buru dan impulsif telah mereda, tetapi sekarang dia berada di puncaknya. Di luar sana, Anda adalah salah satu dari 5 Raja Dharma, pelindung istana, tepat di bawah penguasa istana. Anda seharusnya lebih tahu dari saya tentang di mana dia berada. Meskipun secara pribadi, Anda adalah putra Raja Istana, terlebih lagi alasan Anda harus mengetahui kemana ayah Anda pergi. Kenapa bertanya kepada saya? Benar, saya biasanya tahu kemana ayah sering pergi. Dia sedang melihat ke cakrawala, berdiri di pantai laut utara sambil berduka atas ibunya, atau dalam pengasingan, atau, benar. Gubuk pedang. Sambil bertepuk tangan, Gu Santong tertawa. Aku akan pergi menemui mereka sekarang. Tunggu, apa itu Swordsak? Bagaimana dengan tugasku? Berhenti sejenak di tengah lari, Gu Santong menoleh ke belakang dengan wajah tegas. Paman Dong, kamu mungkin adalah orang yang lebih tua dariku secara pribadi dan aku harus membantumu, tetapi ini adalah masalah publik. Apakah menurut Anda bijaksana memberi saya tugas, sebagai atasan Anda? Tuan Istana memberiku hak untuk memobilisasi 2 Raja Dharma. Wu Randong tampak penuh hormat. Tuan Istana berkata kalian sudah dewasa sekarang dan cukup kuat untuk menangani pekerjaan sebelum kalian membuat kekacauan dan merusak urusan Tuan Istana. Paman Dong, awas. Selama 100 tahun bekerja bersama, kapan saya pernah membuat keributan? Tuan Istana berkata bahwa kamu adalah magnet bagi masalah dan perlu dibentuk. Wajah Gu Santong berkedut, memelototinya lalu berjalan keluar. Aku akan meminta ayah menjelaskan kepadaku betapa aku adalah magnet bagi masalah. Saya mungkin harus bertukar pukulan dengan orang tua itu. Jangan coba-coba menghentikanku. Berhenti, jangan berpikir untuk lari. Wu Randong meraih lengannya dan menghela nafas. Baiklah, karena kamu sudah mati-matian melakukannya, aku akan meminta orang lain untuk melakukan pekerjaan itu. Saya yakin satu-satunya alasan Anda mengambil pekerjaan di daerah Sang Guan Feiyun adalah karena dendam Anda padanya. Kamu yang terbaik, Paman Dong. Jangan terlalu bersemangat, tapi aku punya permintaan. Sebutkan saja, selama itu tidak membosankan sampai mati mengintai suatu tempat selama setengah tahun. Wu Randong menjadi muram dan menghela nafas. Bisakah kamu menanyakan sesuatu kepada Raja Istana untukku? Kapan kita akan melawan Sword Star Empire? Setiap kali saya mengangkat topik, dia hanya mengatakan waktunya belum tepat dan hanya menunggu. Kalau begitu tunggu, ayah pasti punya alasan bagus untuk mengatakan itu. Apakah kamu tidak percaya padanya? Saya percaya pada penilaian Raja Istana. Aku hanya bosan menunggu. Wu Randong mengepalkan tinjunya, matanya menyala-nyala karena kebencian. 100 tahun, itulah berapa lama klanku diburu. Selama kebencian ini bercokol dalam diri saya tidak akan pernah bisa fokus pada Dao dan berkultivasi dengan damai. Saya khawatir saya harus menunggu sampai usia tua membawa saya. Baili Jingwei telah memulihkan kekaisaran di abad ini dan saya tidak melihat ada harapan untuk menjatuhkannya. Itu sebabnya aku terus bertanya kepada penguasa istana tetapi selalu mendapat jawaban yang sama, menunggu dan menunggu. Wu Randong akhirnya mengertakkan gigi. Gu Santong menatapnya tajam, lalu menepuk pundaknya. Paman Dong, ayah tidak akan berbohong padamu. Dia hanya menyuruhmu menunggu momen terbaik. Kerajaan Bintang Pedang bukan satu-satunya yang berkembang. Kami telah memperkuat kekuatan kami lebih cepat lagi. Wu Randong mengangguk. Tentu, aku akan menanyakannya pada ayah, jangan khawatir. Kalau begitu, aku berangkat. Gu Santong menepuk pundaknya dan berbalik untuk pergi, tapi sebelumnya menunjukkan senyuman padanya. Juga, Paman Dong, sebagai utusan, kamu tidak boleh mencari lokasi penguasa istana. Melanggar peraturan Istana Iblis adalah pelanggaran serius. Aku bisa mengabaikannya untukmu, tapi kamu berhutang padaku, hehehe.
Gu Santong telah pergi, meninggalkan Wu Randong menggelengkan kepalanya, matanya tenggelam dalam kesedihan. Sebulan kemudian, sebuah kota terletak di perbatasan antara wilayah barat dan wilayah tengah, Swordfall. Populasinya sedikit, tetapi karena letaknya yang tidak jelas di perbatasan, perang pun tidak akan mencapainya. Namun dengan kedatangan satu orang, nasibnya berubah. Tidak ada yang tahu siapa dia atau dari mana asalnya. Oleh karena itu orang-orang menjulukinya sebagai ahli pedang buta. Pita putih tidak pernah lepas dari matanya, namun keterampilan pemurniannya sangat menakjubkan. Banyak ahli pemurnian datang untuk menguji keterampilan mereka dari jarak jauh, hanya untuk pergi dengan kepala tertunduk hanya dengan melirik pedang spiritualnya. Selama dia tinggal di sini, satu-satunya pemurnian yang dia lakukan adalah pedang spiritual. Dari situlah dia mendapat julukannya. Dia bahkan menyebabkan kota itu mengubah namanya semua karena satu orang. Bagi banyak pemurni ulung yang datang ke sini, semuanya mendapati bahwa pedang spiritual mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pedang miliknya. Banyak klan dan pejabat terkenal datang setelah mendengar rumor tersebut, dan bertemu dengan Grandmaster. Namun pria itu tidak dikenal dan jarang sekali melihat tamu. Bahkan bertemu dengannya tidak menjamin adanya jawaban dan ancaman tidak berhasil dengan baik. Semua yang menjadi terlalu memaksa akhirnya hilang. Hal ini mendorong rasa hormat dan ketakutan pada semua orang. Pada waktunya, mereka yang tidak mendapat apa-apa, mereka yang sangat menderita, dan mereka yang mempunyai cukup banyak kesulitan seumur hidup memutuskan untuk berhenti. Desas-desus seputar ahli pedang buta itu mereda hingga menjadi daya tarik lokal. Dia biasanya tinggal di gubuk kecil, dengan tulisan Swordsak diukir di papan di atasnya. Ding! Dering tajam dan pendek terdengar dari pedang spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang digantung di rumah bambu. Seorang gadis berusia sekitar 16 tahun, dengan rambut ungu panjang, memegang sebilah pedang putih dingin, sambil menempelkannya. Ayah, apakah ini karya terbarumu? Namanya Ice Pine, panjang 1 meter, 9,5 kilogram, senjata spiritual kelas 5 dengan tepian es yang konstan, seperti pohon cemara, itulah namanya. Seorang pemuda dengan mata tertutup tersenyum ketika dia berbicara. Kiawer, itu adalah sesuatu yang aku buat setelah memperdalam pemahamanku tentang seni pedang penyegel surga. Penyegelan tidak sebiadab seperti sundering dan melonjak. Ia memiliki sifat lembut yang mengatasi kekerasan dan kekuatan dalam melawan serangan. Ini tidak berbahaya, tapi lembut, sehingga paling cocok untuk wanita. Kiawer berkata, ayah, apakah ayah membuatkannya untukku? Baiklah. Zuo Fan berhenti sejenak, lalu terkekeh. Kiawer, sekuat dirimu, senjata spiritual kelas 5 tidak masalah, bertindak lebih seperti dekorasi. Selain itu, saya merasa sifat Anda lebih belak-belakan saat menggunakan senjata spiritual. Kamu lebih baik memilih tipe pria. Wajah Kiawer berkedut. Ayah, saya perempuan. Apakah kamu tidak punya kebijaksanaan? Kalau begitu, menurutku pedang baj lebih cocok untukmu. Kamu mempunyai aura laki-laki dalam dirimu, hahaha. Cemberut dan merengek, Kiawer menatap tajam ke arahnya, memeluk pedang di dadanya. Aku tidak peduli, ayah. Saya menginginkannya. Saya sudah ada selama 100 tahun sekarang tetapi baru beberapa tahun yang lalu mencapai usia dewasa. Saya tidak berbeda dengan gadis manusia berusia 16 tahun. Pedang ini seharusnya menjadi hadiah ayah kepadaku di masa dewasa. Masa kecilmu memang panjang, 100 tahun, haha. Tapi pedang itu tetap tidak cocok untukmu. Saya tidak peduli. Saya menginginkannya dan itu saja. Setidaknya itu akan membuktikan kepada orang lain bahwa aku perempuan. Ada cara yang lebih mudah untuk melakukan hal itu. Jangan bergerak, ayah, rengek Kiawer, yang membuat Zuo Fan tertawa terbahak-bahak. Sebuah suara santai kemudian memecah momen ayah anak mereka, menenangkan dan manis. Apakah senior pandai pedang buta ada di sini? Bolehkah aku meminta kita bertemu? 1119. Nah, itu suara seorang gadis di masa jayanya, hahaha, goda Zuo Fan. Kiawer bertanya, kalau begitu, kamu akan bertemu dengannya, ayah. Pernahkah Anda melihat saya menyambut tamu fana selama 100 tahun terakhir ini? Zuo Fan menggelengkan kepalanya, mendesah. Aku sudah selesai dengan hal-hal sepele. Saya hanya ingin kedamaian di gubuk pedang saya sehingga saya dapat memahami jalan yang tersembunyi di 4 pedang. Zuo Fan merasa nyaman bersandar di kursinya. Kiawer bingung. Ayah, karena ayah menginginkan kedamaian dan ketenangan, mengapa tidak pergi ke tempat lain? Anda telah dikenal luas sebagai ahli pedang buta selama beberapa dekade dan hampir tidak pernah sendirian selama beberapa tahun. Sekarang setelah ada orang lain yang meninggal, mungkin di tahun-tahun berikutnya Anda akan diganggu oleh lebih banyak orang bodoh yang ingin bunuh diri. Haha, kalau begitu aku akan terus membunuh mereka. Saya memilih tempat ini jadi mengapa saya harus menghindarinya? Zuo Fan meremehkan. Kiawer, usir mereka, atau bunuh saja mereka jika mereka bersikeras. Kiawer berteriak, ayah tidak menemui siapapun. Enyahlah.
Hei, penduduk desa benar tentang orang bodoh itu. Sombong sekali mengusir kami tanpa mengetahui siapa kami. Aku yakin mendengar nama kita akan membuatnya ketakutan, hahaha. Seorang pemuda mulai membuat keributan di luar, kasar dan kurang ajar. Namun kemudian terdengar suara lain yang lebih dingin. Saudari Sivan, haruskah aku masuk ke sana dan melempar kakek tua itu ke depan kakimu karena pelanggarannya? Mereka bodoh seperti batu. Kiawer terkekeh dengan nada meremehkan. Ayah, kita sudah cukup banyak melihat tipe mereka selama beberapa dekade ini, manis, sombong, dan ingin bunuh diri. Apapun, aku tidak ingin menunggu mereka memulai. Mari kita selesaikan saja. Zuo Fan hanya berbaring di kursi bambunya, diam. Kiawer melangkah keluar, mencari darah, untuk mengajari orang-orang bodoh yang tidak boleh main-main, yang memiliki kekuatan nyata di sini. Suara gadis itu berubah menjadi marah kali ini. Diam, bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini? Klan Luo mengutamakan kehormatan dan kebenaran, sedangkan aliansi Luo adalah teladan kasih sayang di wilayah barat. Ia tidak akan pernah menodai dirinya sendiri dengan memilih pihak yang lemah. Begitu ayah mendengar tentang ini, dia akan menghajar kalian semua sampai mati. Zuo Fan membeku dan alisnya bergetar. Kiawer mengambil kembaliannya dan berhenti. Rasa haus darahnya lenyap dan menunggu masukannya. Kak Sivan, kami hanya berusaha membantu. Mengapa begitu marah? Anda telah datang ke sini puluhan kali dengan permintaan yang sungguh-sungguh namun terpaksa kembali dengan cemberut karena orang bodoh itu pergi. Sekarang dia akhirnya tiba di sini, dia begitu sibuk sehingga dia bahkan tidak mau melihatmu, seperti orang bodoh yang bodoh. Ya, Saudari Sivan, kami hanya memikirkan kerja keras yang kamu alami dalam perjalanan ini dan hanya ingin membantumu mencapai keinginanmu. Keduanya memohon. Zuo Fan bersikap tegas di dalam hatinya. Jadi anak-anak nakal klan Luo datang ke sini. Apakah ini takdir? Haha. Apapun yang terjadi, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin mereka memperlakukan Anda. Itu pilihannya untuk menemui kita atau tidak. Kita tidak bisa memaksanya seperti sekelompok preman. Sambil menegur keduanya, gadis itu bertanya lagi. Pendekar pedang buta senior, saya Luo Sivan, datang kepada Anda dengan permohonan yang sungguh-sungguh. Tolong izinkan saya untuk bertemu dengan senior yang murah hati karena lusinan kunjungan yang bermanfaat. Kiawer berdiri di depan pintu, menunggu Zuo Fan. Zuo Fan tersenyum, melambai. Suruh mereka masuk, saya cukup penasaran untuk mengetahui bagaimana jadinya keturunan klan Luo. Masuk, Kiawer melambai dan pintu bambu terbuka saat dia kembali ke belakang Zuo Fan. Setelah bersorak nyaring, ketiganya memasuki gubuk. Yang pertama adalah seorang lelaki gemuk, berusia sekitar 18 tahun, dengan ciri-ciri kasar yang berubah menjadi rasa jijik pada pangkalan dan penginapan yang kasar. Yang berikutnya adalah seorang pria kurus, memegang pedang, berlapis emas dan bertatahkan permata, seorang yang mulia, tidak diragukan lagi. Ekspresinya yang marah dan merendahkan berubah menjadi keheranan ketika dia melihat rak-rak pedang yang menjuntai di mana-mana. Mereka akhirnya merasa hormat saat dia memandang Zuo Fan, bahkan membungkuk. Yang ketiga dan terakhir masuk adalah seorang gadis, menggemaskan dan polos, dengan sedikit ciri kekanak-kanakan di wajahnya. Setelah memperhatikan Zuo Fan, dia membungkuk dengan tergesa-gesa, tergagap. Senior. Aku mendengar omelanmu di luar dan hanya kamu yang bersikap manusiawi. Zuo Fan menyeringai, mengangguk padanya. Pria gemuk itu membentak, katakan lagi, kakek tua. Tangan pria kurus itu menghalanginya untuk mencoba apapun. Gadis itu juga melotot, diam atau aku akan memberitahu ayahmu. Pria gemuk itu mengecil, jinak. Meskipun matanya berbicara tentang kebenciannya terhadap Zuo Fan. Bodoh, satu-satunya alasan kamu masih bernapas setelah membuat keributan adalah karena ayah mengenal seniormu. Kiawer memberinya tatapan merendahkan. Zuo Fan mengabaikannya, ingin tahu seberapa berhubungan mereka. Jika terbukti dapat diabaikan, Nona, saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda berasal dari Luo Alliance. Yang sama di 9 sekte di wilayah barat. Tentu saja, yang mana lagi yang ada? Si gemuk berbicara dari atas kudanya. Wah, orang tua bodoh, masih takut. Aliansi Luo adalah kepala dari 9 sekte. Bahkan Double Dragon Manor memberi kami rasa hormat, namun kamu berani bersikap kasar kepada kami hingga tidak melihat kami. Itu adalah kematian, Gadis itu melotot tajam dan menginjak kakinya, membuatnya memekik. Diam, apakah Anda mengabaikan peringatan saya? Senior, mohon maafkan kami. Saya Luo Sivan, putri pemimpin aliansi Luo Yunhai. Mereka adalah teman-temanku. Saya meminta senior itu mengabaikan kekasaran kami. Gadis itu menangkupkan tangannya lagi dan membungkuk. Zuo Fan tersentak dan menundukkan kepalanya sambil berpikir. Luo Sivan, seperti Luo merindukan Fan. Jadi kamu adalah nona muda Luo Alliance, lalu bagaimana dengan orang-orang bodoh itu? Siapa yang kamu sebut bodoh, kakek tua? Mereka berdua menggonggong.
Zuo Fan berkata, "Kamu, siapa lagi? Kenapa, kamu ingin memukulku? Kenapa, kamu?" Keduanya marah besar, tapi menahan diri karena Luo Xifan. Meskipun mereka tetap berteriak, "Kami sama sekali tidak terlihat bodoh. Dan aku terlihat seperti kakek tua. Mereka bilang kamu sudah tua. Lalu mereka bilang kamu bodoh. Siapa? Benar, siapa?" Penduduk desa, Kiao Er, anak-anak nakal dan Zuo Fan bolak-balik, dengan keduanya memegang penduduk desa sebagai bukti dan Zuo Fan menunjuk ke arah Kiao Er untuk serangan balik yang sempurna. Karena mereka mengatakan kamu adalah sesuatu, maka Kiao Er, sebagai orang lain, menyebutmu bodoh membuatmu menjadi seperti itu. Orang-orang itu mengertakkan gigi, wajahnya memerah. Bagaimana adilnya menggunakan keluarga sebagai saksi. Luo Xifan terkikik, memandang Zuo Fan dengan geli. Senior, tolong jangan repot-repot dengan mereka. Ini pertama kalinya aku melihat seorang senior berdebat dengan seorang junior. Ini pertama kalinya aku melihat anak-anak muda yang kasar. Zuo Fan berteriak, "Katakan, siapa namamu? Kamu tidak akan mengatakan bahwa ketua aliansi adalah ayahmu juga, kan?" Tidak tepat. Keduanya berbicara serempak, melirik Luo Xifan yang tersipu dan menatap mereka. Zuo Fan berkedip dan bertanya, "Apa maksudnya? Apakah kamu atau tidak?" "Oh, maaf, mataku tidak seperti dulu lagi dan aku tidak menyadarinya." Zuo Fan menjernihkan suaranya dan berkata, "Pertandingan dengan status yang setara," kata mereka. "Jadi menurutmu siapa yang berhak memberimu hak?" Kamu benar-benar buta seperti kelelawar, orang tua bodoh. Kamu tidak akan bertanya tentang hakku jika kamu tahu siapa ayahku." Pria gemuk itu menjulurkan hidungnya tinggi-tinggi dengan sangat percaya diri. "Izinkan saya memberitahu Anda. Saya dari Long Jianshan. Ayahku adalah tetua aliansi Luo, Long Xingyun. Kakek saya adalah salah satu dari 7 tetua pendiri aliansi Luo. Long Yifei." Zuo Fan menyelesaikan. "Kalau begitu, Anda dari Paviliun Naga Terselubung Tian Yu." Si gemuk memulai perkataannya. "Omong kosong apa itu? Tidak ada yang namanya Paviliun Naga Terselubung. Saya sedang berbicara tentang tetua Luo Alliance. Long Jianshan, ayah pernah berkata kepadaku bahwa klan Longmu adalah Paviliun Naga Terselubung sebelum memasuki aliansi Luo." Luo Xifan menyela. Long Jianshan berkedip kebingungan. "Benarkah? Kenapa aku tidak tahu? Dengan nama besar aliansi Luo, semua faksi yang tidak dikenal itu telah kehilangan nilainya." Hahaha. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Ketiganya memandangnya dengan aneh. Siapa dia sebenarnya? Para junior ini belum mengetahuinya selama 1 abad sementara dia mengetahui setiap detailnya, termasuk sejarah mereka. Zuo Fan benar-benar merupakan misteri bagi mereka. 1120. Zuo Fan menunjuk ke arah pria kurus itu. "Dan kamu seharusnya menjadi siapa?" "Satu lagi dari 7 rumah. Saya Xie Nianyang, putra Xie Tianxiang, yang mulia sekte Dewa Pedang dari wilayah barat. Kakek adalah salah satu dari 7 tetua pendiri aliansi Luo, Xie Xiaofeng." Dia langsung menjawab dengan hormat, merasakan udara misterius di sekitar Zuo Fan. Zuo Fan mengangguk. "Jadi begitu, keturunan dari Sword Markis Abode. Nianyang, merindukan Yang. Katakan padaku, bagaimana kabar pamanmu Xie Tianyang? Apakah dia punya anak?" "Senior, ayah memberitahuku bahwa paman memilih isolasi di pegunungan 100 tahun yang lalu. Kami tidak mendengar apapun tentang dia sejak saat itu. Kakek sangat merindukannya, itulah sebabnya dia memberiku nama ini. Orang itu sudah 1 abad tidak pulang. Kalau begitu, dia pasti merasa cukup tenang, hahaha." Zuo Fan menggelengkan kepalanya, senyum kesedihan dan kekaguman terlihat di bibirnya. Sungguh ironis bagaimana orang lain berhasil pensiun bersama kekasihnya sementara takdir mempermainkannya dengan kejam, merampas kedamaiannya. Ketiganya bingung, tampak bingung dan bertanya-tanya. "Senior, apakah Anda kenal orang yang lebih tua?" "Ya, kami punya sejarah. Menurutmu kenapa lagi aku mengizinkan bocah nakal sepertimu melihatku?" Zuo Fan mengangguk. "Sekarang, apa yang kamu inginkan dariku?" Paman buta, ya. Paman buta. Aku tidak tahu bagaimana memanggilmu, dan karena penduduk desa mengatakan bahwa kamu adalah ahli pedang buta sementara dekat dengan ayah kami, aku memberanikan diri memanggilmu paman. Tolong jangan pedulikan itu." Luo Xifan melihat sekeliling sambil memainkan kartu keluarga. "Jika kamu tidak menyukainya, bagaimana aku bisa memanggilmu?" Kiao Er terkikik. "Ayah, dia cukup ramah, kecuali sapaan yang salah." Berdasarkan peringkatnya, dengan Luo Yunhai melihat Zuo Fan sebagai kakak laki-laki, putrinya memanggilnya paman adalah benar, meskipun tidak sepenuhnya. Seharusnya itu adalah paman buyut, atau gelar semacam itu. Zuo Fan tidak mempermasalahkan detailnya, sambil melambai padanya. "Nak, aku melihatmu sebagai seseorang dari keluarga bangsawan, tapi saat kamu berusaha untuk melekat begitu erat padaku, itu seperti melihat diriku yang dulu di dalam dirimu, hahaha. Kamu benar-benar mirip dengan ayahmu."
Ini bukan dari ayah, tapi ibu. Luo Xifan tersipu. Ibu bilang aku harus berterus terang dan tidak tahu malu untuk mendapatkan kebaikan seseorang. Begitulah cara klan kami bangkit. Hahaha, benar sekali. Klanmu naik ke pundak orang lain, dan itu busuk dan tidak tahu malu, hahaha. Zuo Fan tertawa, memikirkan masa lalu yang indah, merasa begitu riang setelah bertahun-tahun. Nona, katakan saja apa yang kamu inginkan. Saya akan membantu semampu saya. Luo Xifan bangkit dan membungkuk. Terima kasih, Paman. Sejujurnya, Paman buta, ulang tahun ayahku yang agung akan datang 2 bulan lagi. Saya berharap untuk menawarkan hadiah kepadanya, tetapi saya menyadari bahwa dia memiliki segalanya di dunia. Ketika saya melewati daerah ini, saya mengetahui keterampilan luar biasa senior dalam menyempurnakan pedang spiritual. Oleh karena itu, saya datang menemui Paman dengan tujuan ini. Ya ampun, kamu adalah putri yang berbakti, rela melakukan apa saja hanya demi hadiah. Zuo Fan mengaguminya. Tapi kemudian Zuo Fan merengek. Anak nakal itu sudah menikmati masa tua. Bagaimana dengan milikku? Dong, rahang ketiganya menyentuh lantai. Apa-apaan? Anak nakal. Anda menyebut pemimpin aliansi Luo anak nakal. Siapakah dia yang begitu kasar terhadap kekuatan terkuat di wilayah barat? Bahkan naga ganda yang mulia pun tidak berani meremehkannya. Dari semua orang di dunia, satu-satunya yang memanggil Luo Yunhai seperti itu adalah Zuo Fan. Dia akan memanggilnya seperti itu bahkan di usia tuanya dan, bocah, itu tidak akan keberatan. Para tetua aliansi Luo tahu bahwa dalam hal menentukan peringkat yang benar dan menarik, Zuo Fan punya banyak sisa. Adapun ketiganya di sini, mereka tidak menyadari sejarah sebenarnya dari aliansi Luo mereka. Mereka mengagumi pemimpin aliansi dan tidak pernah melihat ada orang yang membicarakan dia seperti itu. Kiawer terkekeh melihat tatapan bodoh mereka. Ayah, sangat cemburu. Ingin aku dan kakak mengadakan pesta ulang tahun akbarmu. Terserahlah, aku belum tua. Berhentilah bercanda tentang hal itu. Zuo Fan memutar matanya dan menggelengkan kepalanya. Tetapi tidak disangka bocah Yunhai akan mengadakan pesta ulang tahunnya yang akbar. Mengingat kembali saat pertama kali kita bertemu, dia masih memakai popok, hahaha. Wajah ketiganya berkedut. Sejak dia melihat pemimpin aliansi di masa kecilnya, apakah ini menjadikannya seorang tetua inti? Tidak mungkin, semua tokoh besar dalam aliansi memiliki status dan kekuasaan di wilayah barat. Adapun orang bodoh ini, dia hanyalah seorang pertapa surga mendalam lapisan kelima dengan seorang putri dan seorang putra. Dia tidak seperti seorang tetua aliansi. Cadangan. Di Profound Heaven Stage dan masih berusia 20-an setelah 1 abad. Satu-satunya bukti yang mereka miliki mengenai senioritasnya adalah pernyataan penduduk desa, bahwa dia sudah berada di sini selama beberapa dekade. Dipenuhi pertanyaan, mereka hanya menatap Zuo Fan dengan tatapan bodoh. Zuo Fan tersenyum, berteriak, Nona, Anda ingin pedang? Ambil pilihanmu. Terima kasih, Paman Buta. Luo Xifan memulai, lalu mengangguk kegirangan, menarik Xie Nianyang. Bukankah klanmu yang terbaik dalam ilmu pedang? Bantu aku mencari hadiah yang bagus untuk ayahku. Serahkan padaku, saudari Xifan. Cih, Xie Nianyang bangkit dan mengangguk, pergi bersamanya menuju banyak pedang yang tergantung di sana. Long Jianshan menjadi masam dan mendengus di belakang mereka. Saat melihat lebih dekat pada pedang spiritual itu, hati Xie Nianyang melonjak takjub, matanya bersinar. Apakah kamu sudah cukup melongo? Pilih saja satu dan pergi, Long Jianshan menggerutu, dengan Luo Xifan menatap penuh harap. Bagaimana, Xie Nianyang, apakah kamu menemukan yang bagus? Luar biasa, sungguh luar biasa. Semuanya, tanpa kecuali, adalah pedang yang sangat indah. Yang benar-benar aneh adalah perasaan yang saya dapatkan dari mereka. Seperti pedang spiritual kelas 1 ini terlihat jauh lebih berharga daripada pedang spiritual kelas 9. Aku hanya tidak tahu harus memilih yang mana, kelas 1 atau kelas 9. Tentu saja kelas 9. Kamu tidak bisa hanya memberikan hadiah kelas 1 kepada kepala klan. Long Jianshan merendahkan diri. Klan pedang apa yang kamu bahkan tidak membuat penilaian mendasar seperti itu? Jika Anda bertanya kepada saya, ambil saja nilai tertinggi dan selesaikan. Itu kelas 9 ya. Pilih apa saja dan ayo berangkat. Tetapi menurutku kelas 1 lebih baik. Sampah, kelas 1 mana di luar sana yang lebih baik dari kelas 9? Apakah kepalamu tersentuh? Xie Nianyang tidak bisa mengambil keputusan, sementara Long Jianshan membalas dengan kesal. Sister Xifan, lihat itu. Orang ini hanya tahu bagaimana membual tentang ilmu pedang klannya, tapi dia bahkan tidak bisa membedakan antara kelas 1 dan kelas 9. Mengapa kamu pergi meminta bantuannya? Hahaha, sungguh tidak masuk akal. Ingin aku membantumu? Tidak perlu memilih, tidak ketika salah satu pedangku sempurna. Xie Nianyang bingung justru karena dia tahu pedang dengan sangat baik. Zuo Fan tersenyum dan berjalan di antara pedang yang menjuntai, menelusuri bilahnya.
Pedang itu seperti manusia, unik dan memiliki karakter, baik itu kelas 1 atau 9. Setiap pedang memiliki caranya sendiri. Tidak menggunakan cara atau keterampilan yang benar dengan pedang, pengguna dan senjatanya akan terpisah, tidak dapat tumbuh atau bekerja sama. Hal sebaliknya juga berlaku. Xian Yan yang ragu-ragu antara pedang spiritual kelas 1 dan 9 karena dia adalah keturunan sejati dari Sword Markis Abode, hahaha. Saya telah menempa pedang spiritual itu 3 tahun lalu. Pedang spiritual kelas 1 ini membutuhkan waktu 3 bulan bagi saya untuk membentuknya. Setiap kali saya mendapatkan pemahaman baru tentang cara berpedang, saya menempanya dari kelas 1 hingga kelas 12. Saya ulangi prosesnya pada setiap penemuan untuk memahami esensi pedang. Kelas 9 ini hanya memiliki nilai yang tinggi sementara cara pedang di dalamnya menyisakan banyak hal yang diinginkan. Sedangkan kelas 1 jauh lebih cocok untuk kultivasi dan pencerahan. Tolong, pedang spiritual hanyalah senjata, perkakas. Pertama kali saya mendengar bahwa senjata dapat membantu kultivasi Anda. Long Jianshan menolak ceramah itu dengan komentar sinis. Zuo Fan menyeringai. Dulu aku juga sama. Orang bodoh tidak akan pernah bisa melihat kebenaran. Pedang tidak akan pernah terbuka padamu, kamu yang tidak akan melihatnya sebagai temanmu. Pedang adalah rajanya senjata, ia memiliki kebanggaan tersendiri. Dengan tidak menanggapinya dengan tulus, Anda tidak akan pernah melihat isi hatinya. Karena alasan ini, banyak pendekar pedang memiliki pemahaman yang dangkal tentang hal itu. Untuk melangkah lebih jauh di jalur ini, seseorang tidak hanya membutuhkan persepsi dan bakat, tetapi juga ketulusan.